Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mas-mas dan mbak-mbak yang cakep-cakep, yang ada ganteng semuanya. Ya, pertama kami sampaikan terima kasih sudah bersedia bergabung di sore hari ini di acara yang digagas dan diinisiasi oleh Pak Dekan. Acara keren yang mana kita ingin selalu terhubung dengan teman-teman alumni. Ya, di mana sedang ini kita bikin acara testimoni alumni live bersama Dekan dan alumni terbaik Visip Undip. Sudah hadir 5 alumni yang nanti akan memberikan atau menceritakan pengalaman-pengalaman. Harusnya 8 Gus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang 2 masih on the way. Mungkin masih on the way Pak. Mungkin masih. Ya oke. Ya, di sini ada Mas Theodorus Agustinus dari Administrasi Publik. Bisa say hi Mas. Halo Mas Theodorus Agustinus. Mas Theo. Kemudian Mas juga ada Mbak Elita Firlijaya dari Ilmu Pemerintahan. Kemudian ada Mas Adi Sukmawaldi. Kebetulan saya sudah lama kenal Adi nih Pak, mungkin hampir 15 tahunan ya dia. Dari sama pembimbing saya dulu. Oh iya. Terus Adi, kamu di Jakarta sekarang ya Adi? Iya Pak. Kayaknya beberapa kali programmu ke Undip kemarin. Oh iya, sempat ke Undip Pak kemarin. Iya. Nanti Pak kita ajak lagi Pak. Oh iyalah. Lagi. Dan juga terima kasih juga kepada Adel Hilmi dari Administrasi Publik. Oke. Ini dari bisnis Adelvi udah masuk. Sebentar Gus. Iya Pak. Kemudian Mas Adi Ilkom ya, Mas Theo AP ya. Pemerintahan ada Dendi sama Elita. Loh berarti kurang 1 nih. AP 2 cewek ini dari HI sama dari AP. Coba Mbak Hana ya, tolong dibantu Mbak Hana. Ya. Dibantu yang dari AP ya. Ya, sebelum mas-mas dan mbak-mbak menceritakan pengalaman terbaiknya ketika kuliah, saya sapa-sapa dulu ya Pak buat yang sudah bergabung. Ada 59 viewer kita sore hari ini. Di awal kita buka udah sampai 59, bagus sekali. Ya teman-teman, kami harapkan untuk bertahan sampai acara ini selesai. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Betul, terutama untuk mahasiswa ya, karena Gus terutama untuk mahasiswa karena ini bicara tentang tips and tricks ya. Setelah lulus bagaimana, nanti fightingnya bagaimana, ini penting didengarkan. Ini ada yang dari Jepang, Dendi itu dari Jepang posisi sekarang. Oke. Kemudian Elita dari Semarang. Dilanjut ya Gus, Oke, kemudian ada Mas Adi Sukmawaldi dari Jakarta, tapi baru mudik. Dari mana Dari Padang ya Padang Mas. Gus itu ya, yang Silva namanya akunnya siapa Gus? Saya nggak tahu Pak, nanti coba saya tanyakan ke Mas Pekandu. Oh namanya Senim itu ya? Silva Anggita Pak. Silva ini yang Senai ya. Oke coba aku lihat deh, bentar. Yang dari HI ini Gus, aku terima dulu Gus. Oke, siap. Kemudian ada Mas Muhammad Adel Hilmiha. Hanya kita nggak tahu ya, nanti Mas Adel bisa kenalan sendiri. Sama Mbak Silva Anggita Maharani dari HI. Gus. Ya, itu Pak. yang biaran Seniam suruh Asep kirim lagi Gus. Itu siapa, HI Pak? Dari Undip Silva Pak. HI ya, itu siapa namanya? Kamu cek di anunya Gus. Namanya Siva Anggita Maharani Pak. Oke, itu coba Pak Mbak Siva kirim request lagi ya. Kirim request lagi. Di request di listku kok hilang. Ya. Baik Pak, ya sambil menunggu nggak apa-apa Pak, kita mulai terlebih dahulu. Selamat sore Mas dan Mbak semuanya. Terima kasih ya kan. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk memberikan testimoni, cerita dan pengalaman-pengalaman terbaiknya ketika kuliah. Kita mulai dulu dari Mas HI masuk Gus. Ini dia nih HI. Oke, masuk. Oke, Mbak Siva. Ya, nanti kita kenalkan. Kurang 1 Gus dari publik Gus, sebentar ya. Kurang 1 ya, Mbak Mbak Siva bisa tes suara dulu. Halo. Ini dari HI. Coba dicek dulu. Cek suara. Halo, 1, 2, 3 terkenal suara saya. Selamat sore Bapak Dekan. Oke. Selamat sore, thank you ya. Kurang 1 Gus. Ya udah kamu jalan dulu Gus. Aku cari yang lain. Oke, jalan dulu ya. Ya, kita mulai dari Mas Theodorus, nanti dilanjutkan dengan teman-teman yang lain bisa menceritakan
pengalaman paling tak terlupakan ketika belajar di FISIP Undip apa nih? Silakan. Silakan. Kita mulai dulu dari Mas Theodoris, selanjutnya Mbak Elita, kemudian Mas Adi, kemudian Mas Adel dan Mbak Siva. Silakan Mas Theodoris. Terima kasih Pak. Kalau saya terdengar Pak? Ya, dengar. Baik. Pertama saya mengucapkan selamat hari raya Dini, Dini. lahir dan batin. Mungkin kalau untuk pengalaman yang tak terlupakan kemarin selama saya berkuliah di AP Undip itu adalah adanya joint riset Pak. Itu kami sebagai mahasiswa bersama dengan dosen waktu itu, dengan tim dosen dapat beberapa kali kesempatan joint riset, penelitian dan juga ke lapangan seperti itu untuk melakukan penelitian yang nantinya jadinya berdampak sesuai pengalaman kerja di dunia kerja saat ini seperti itu. Jadi itu salah satu pengalaman. Mas Theo angkatan berapa? Saya potong dulu. Saya angkatan 2017 Pak. Oke, 2017. Lanjut, silakan Mas. Baik, jadi melalui riset itu saya waktu itu riset 2 tahun Pak. Seperti itu, jadi pengalaman itu yang bisa membantu saya meningkatkan portfolio saya untuk dapat dari tempat saat ini seperti itu. Mungkin itu. Sekarang Mas Theo kerja di mana? Sekarang saya di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Pak. Bala-bala. Posisi? Di Jakarta. Bappenas Jakarta. Oh, di Jakarta. Sudah sampai di level manajerial apa nih Mas Theo? Belum Pak, kalau kami masih pertama seperti itu. Jadi memang pengalaman saya masih yang awal karena juga baru tahun 2017 seperti itu, lulus baru 2021 Pak, seperti itu. Oke, kan untuk tentunya masuk ke sana prosesnya sangat susah sekali ya Mas Theo. Ya. Gus, Tapi disapa semuanya dulu bisa Gus, itu Mbak Dini dari AP juga, Gus. Ya, selamat sore Mbak Dini. Tes suara Mbak Dini. Mbak Dini. Halo Mbak Dini. Oke. Ya Pak, Mbak Dini. Oke. Aman-aman. Ya, oke, Guys, Mas. sebentar Gus. Jadi guys, kalau ada yang mau tanya ke alumni, nanti bisa langsung di typing ya. Nanti kalau tanya misalnya ke Adi atau ke Theo kan bisa juga sambil di typing di situ. Maksudnya begini, jangan terlalu lama kita menunggu. Nanti kalau menunggu kayak panel gitu, tentu jadi kurang interaktif dan mungkin waktunya agak kejar-kejaran. Jadi ada yang mau ditulis juga ditulis, misalnya tanya ke apa Mas Theo bla bla bla, kan bisa di situ. Nanti kan teman-teman sambil monitor ya di di chatting ya, sambil saling berbicara biar tidak biar kesempatannya tidak banyak yang hilang. Oke ya Gus, kita tadi sampai Mas Theo ya. Oke. Kita ke Mas Theo dulu, Gus. Woi, malah Gus geser. Oke. Mas Theo kita geser ke. Ya baik, selanjutnya kami persilakan ya. Selanjutnya Mas Mbak siapa tadi ya? Selanjutnya. Maaf nih lupa nih. Nanti Mbak Dini nanti mulai jam 16. Ini Mas Theo dulu. Kita geser ke Mbak Elita, Pak. Oke, boleh ke Elita boleh. Mbak Elita, silakan Mbak Elita. Dengan pertanyaan yang sama, kira-kira prosesnya sampai sekarang itu dulu ketika kuliah apa yang paling berkesan? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dekan. Oke. Selamat sore Mas Gustar, teman-teman semuanya. Siap. Ya, maaf lahir batin Pak Dekan, belum sempat sowan. Siap. karena kampusnya masih digembok katanya Mas Gustar. Ya. Iya. Terima kasih Pak Dekan atas kesempatannya. Kebetulan saya dari ilmu pemerintahan, ini junior jauhnya Pak Dekan, ya begitu ya Pak Dekan. Junior jauh dari Pak Dekan, ilmu pemerintahan tahun 2001. Jadi saya masuk sekitar 24 tahun yang lalu begitu Mas Gisnar. Luar biasa ya, sudah panjang perjalanannya. Saya tidak menyerah bisa masuk pemerintahan karena dulu basically saya dari IPA begitu SMA-nya. Kemudian masuk di pemerintahan 2001 masih di
di kampus Lebuan Pak Dekan, belum sampai di Tembalang. Dan saya wisuda di FISIP itu tahun 2000, lulus 2005 tapi wisudanya awal 2006. Kemudian secara karir saya berkarir di PNS di Pemprov Jateng itu mulai 2011, jadi tes PNS 2010 begitu, alhamdulillah 2011 keterima, dan saat ini saya secara struktural tadi datanya Mas Busnar juga, saya sebagai Kepala Subbagian Program Pak di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Jadi kantor saya ini, saya satu-satunya alumni FISIP Pak, circle-nya teman-teman teknik gitu Pak, luar biasa itu Pak. Yang lain memang awalnya agak iya, teknik sipil, teknik arsitektur, lingkungan dan sebagainya gitu. Jadi sempat di underestimate juga, ini cah sospol ada di circle-nya teknik, bisa nggak nih? Karena saya di basicnya orang perencanaan, kurang lebih sama ya dengan Mas Theo tadi. Mas Theo di Bappenas, saya dulu pernah di Bapeda. Awal mula masuk di Pemprov itu saya di pemberdayaan masyarakat desa, yang dimana itu nyambung banget gitu Pak. Saya langsung ingat nih waktu zaman kuliah dapat mata kuliah sistem pemerintahan desa, dapat mata kuliah sistem pemerintahan LB Indonesia. Jadi semuanya nyambung, dan kebetulan passionnya juga ada di situ gitu. Simpedes itu udah almarhum ya, almarhum Bu Sulis kemarin Mas. Ya kan masih ada Bu. Iya. Kalau Pak Teguh dulu di pemerintahan. Iya. Terus kemudian yang menarik pada saat kuliah dulu Pak, saya masih ingat dulu mata kuliah proses legislatif itu yang paling diminati mahasiswa, karena kita bisa dapat wawasan begitu ketika ikut sidang paripurna begitu di gedung Berlian gitu Pak. Panjang sebenarnya yang mau diceritakan, cuman karena ini kesempatannya agak terbatas, mungkin nanti kalau ada adik-adik ilmu pemerintahan yang mau tanya langsung silahkan, karena saya juga membuka dengan senang hati. Kalau misalnya nanti ada adik-adik magang yang pengen ke Pemprov Pak, nanti kita akan bantu, atau magang di tempat kami di Dinas Perumahan. Keren. Kami persilakan kalau pengen ada audiensi ngobrol-ngobrol, kami persilakan Pak. Nanti kalau ada adik-adik nelpon jangan di-reject ya. Dan mohon doanya Pak. Mbak Elita. Oh tidak pernah, saya kalau dengan adik-adik sama sekali tidak pernah. Kebetulan ini kayak hadiah ulang tahun saya Pak, besok saya ulang tahun yang ke-23 loh Pak. Oke. Happy birthday ya Elita. Oke, sebelum ke Mas Adi kita jawab dulu pertanyaan dari. Oke. Sebelum ke Mas Adi, sebentar ya Mas Adi, kita jawab dulu pertanyaan dari Black Fox. Pak, katanya tanggal 8 masih libur ya? Enggak, udah masuk. Enggak ada libur. Harus semangat seperti kakak-kakak alumni, semangat semuanya kalau minta libur terus. Besok kita masuk ya, besok. Oke. Mas Adi dengan pertanyaan yang sama, apa kira-kira yang paling mengesankan ketika berada di komunikasi? Dan apa kira-kira yang paling Adi sekarang kenalan dulu ya, Adi di mana? Silakan Adi. Oke. Halo Pak Dekan, halo Mas Gosnar. Perkenalkan, nama saya Adi, Pak. Saya dulu komunikasi, masuk tahun 2011, saya lulus 2016 tapi. Sekarang saya di TikTok Indonesia, saya sebagai brand partner. Wah, keren ini. Jadi pakar TikTok. Nanti aku konsultasi ke kamu ya, Di. boleh. Siapa tahu nanti kita dapat award. Tapi kebetulan akan pindah kantor lagi, saya di Minggu. Jadi besok hari terakhir saya di TikTok, Pak. Jadi besok saya ada. Pindah kemana? Tapi masih di TikTok apa udah ganti perusahaan? Beda company Pak. Oke. Boleh disebutkan di sini promosi atau gimana Di? Ya masih di tech company juga sih. Masih medianya sama ya? Masih di technology company juga Pak. Jadi sosial media juga. Oke. Dulu ketika kuliah bermanfaat nggak untuk kerja sekarang? Sebenarnya kalau boleh jujur, perkuliahan itu memberikan kita general knowledge gitu. Karena misalnya kayak dulu kan kita belajar tentang consumer behavior, kita belajar tentang media strategi gitu-gitu. Cuman kalau misalnya kita udah masuk ke dunia kerja itu udah beda levelnya gitu. Emang kita tahu generalnya seperti apa, tapi itu lebih detail gitu aja sebenarnya. Dan yang paling saya suka adalah kalau dia di waktu kuliah itu adalah
lebih lebih sharingnya itu di kelas gitu. Jadi kan kalau misalnya kita kerja kita harus apa ya, collaborate with cross function, itu yang kita belajar kalau kerja di satu bawah. Karena kebetulan kalau di kerjaan aku sendiri itu akan lebih banyak handle client, meeting, pitching dan segala macam. Jadi public speaking itu juga sangat membantu. Dan yang paling berkesan selama kuliah adalah waktu itu aku harus mengulang skripsi dari awal. Jadi aku langsung ke Mas Agus waktu itu bilang ke Mas Agus, Mas aku ingin lulus dalam 3 bulan. Jadi minta tolong ya aku dibantu selama 3 bulan dan aku lulus menyelesaikan skripsi selama 3 bulan. Jadi tiap hari konsul sama Mas Agus gitu. Wah, Mas Agus dulu, Mas saya konsul. Berarti kamu ya, gitu. Skripsinya ngebut ya, Di? Ngebut banget. Contoh yang kurang baik itu Di, harusnya skripsi lebih terstruktur Di, jadi 6 bulan selesai sekarang. Kalau itu daripada harus bayar semesteran lagi Pak, daripada harus bayar semesteran lagi, jadi kita ngebut. Nggak apa-apa Pak, tidak terstruktur, ya? Tapi jadi manajer sekarang. Iya, tapi keren ya, manfaatnya keren. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke Adel ya. Yuk ke Adel, ya kan ceritakan pengalaman paling mengesankan dan paling terbaik ketika kuliah. Silakan Mas Adel. Mas Adel, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya suara saya apakah bisa terdengar dengan jelas? Jelas. Oke. Bisa. Mas Gusnar. Selamat sore Pak Dekan, selamat sore Mas Gusnar dan juga teman-teman semua. Ini ternyata teman-teman di sini lebih senior semua kalau dibandingkan dengan saya, karena kebetulan saya fresh graduate baru kemarin bulan Januari di wisuda, lulus di tahun 2024. Akhir saya masuk ke FISIP Undip jurusan administrasi bisnis itu tahun 2020 ya teman-teman semua, dan kemarin lulusnya tahun 2024 dan jadi belum terlalu ya pengalaman yang didapat setelah tapi minimal kan tetapi duka udah biasa toh Del. Iya sudah biasa. Tetapi pengalaman yang saya dapat ketika berkuliah di FISIP Undip itu sangat amat banyak sekali. Karena selain mendapatkan pendidikan secara formal di dalam kelas, tetapi di Undip dan di FISIP Undip ini sendiri juga menyediakan berbagai macam sarana prasarana serta kegiatan eksternal yang bisa mendidik kita gitu. Bukan hanya dari pendidikan tapi juga hal-hal lain, misalnya organisasi, terus ada kegiatan-kegiatan dan event-event, dan juga yang paling saya sukai di sini dan juga merupakan salah satu hal yang berkesan bagi saya itu adalah saya sering mengikuti kegiatan, dan semua kegiatan itu FISIP Undip selalu ada untuk mensupport saya. Kemarin tahun 2024 di awal tahun itu di bulan Februari tepatnya, saya ada event internasional di Malaysia, itu nama kegiatannya Indonesian Youth Excursion Network, dan FISIP Undip sangat amat mensupport saya dari segi finansial dan juga dari segi moral, sehingga saya bisa mendapatkan kejuaraan di acara tersebut. Waktu itu saya mendapatkan juara pertama untuk Best Presentation, terus ada juara ketiga untuk Best Video Innovation, dan juga Best Presenter. Dan dari situ juga, dari FISIP Undip ini juga ikut mengucapkan di berbagai macam akun sosial medianya mereka, dan dimana ini merupakan salah satu hal yang fokus untuk personal branding saya juga gitu. Dan tidak hanya itu saja, tidak hanya di event itu saja, tetapi kemarin bulan September saya juga ada itu di Jepang, itu dari leaders.id. Kemarin saya sekitar 1 mingguan di Jepang, dan juga saya mendapatkan dukungan secara finansial dari FISIP Undip, dan juga saya mendapatkan bentuk rekognisi juga dari FISIP Undip atas 2 penghargaan yang saya raih. Oke.
Dengan pengalaman exposure internasional yang banyak, kenapa kok pilihannya tiba-tiba jadi entrepreneurship, Mas Adil? Karena emang selinear ya dengan yaitu administrasi bisnis, jadi lumayan make sense kalau after graduate saya ingin memiliki usaha saya sendiri gitu. Apalagi sebenarnya saya dari SD kelas 1 tuh saya udah jualan, Mas Gusnar. Saya jualan dari hal-hal yang kecil gitu, kayak misal stiker atau peralatan alat tulis sekolah. Dan seiring berjalannya waktu saya entah kenapa yakin untuk kayaknya emang jalannya itu bisnis deh. Saya ingin membuat bisnis saya sendiri. Jadi sekarang saya menjadi co-owner. Oke, mantap. Ada Mbak Reni yang mungkin bisa sapa-sapa. Adel, Mbak Reni udah jauh di sini atau udah gabung di sini? Selamat sore Bu Reni dan selamat sore seluruh jajaran dosen administrasi bisnis di dalam lab. Oke, sebelum ke Mbak Siva ada pertanyaan Pak Dekan jawab nih ya. Idealnya kalau kalian begitu lulus dilantik jadi presiden, kepala daerah langsung bisa kerja. Pak Dekan, lulusan pemerintahan atau lulusan FISIP, apa harus jadi presiden, kepala daerah atau jabatan politik lain? Ya, bisa menjadi leader. Leader itu kan levelnya, grade-nya banyak kan, dari yang paling bawah, kepala keluarga sampai kepala negara. Jadi in every kind of leader itu kan bisa ya, kita belajar banyak di situ. Jadi ambil yang gimana positioningnya, saya kira itu yang perlu dialus, perlu dibahas bahwa leadership juga salah satu materi kuliah kita ya, yang oke. Gus, kita geser geser ke Mbak Siva. Kalau begitu kita lanjutkan ke Mbak Siva ya. Mbak Siva ya kan, Mbak Siva ini ya, apakah yang dari HI ini ya Mbak Siva ya, bisa Siva Anggita Maharani ya, Siva Anggita Maharani. Seperti global head strategis, wah ini keren. Anak HI tapi bergeraknya di global head strategis. Ya Mbak Siva, dikenalin Gus. Ya, seperti apa Mbak Siva ketika kuliah di HI? Pengalaman yang tidak bisa terlupakan apa? Siap Mas Gusnar, selamat sore Pak Dekan. Perkenalkan nama saya Siva Anggita, saya hubungan internasional angkatan 2011, pionir ini hubungan internasional pertama kali. Oh, seangkatan sama Adi ya? Angkatan pertama. Halo Mas Adi juga dan teman-teman yang lain. Jadi saat ini saya posisinya jadi senior manager di Global Health Strategist. Ini mungkin memang ada health-nya tadi ya, kesehatan, tapi ada globalnya. Jadi kan HI ini tidak hanya tentang hubungan internasional atau diplomat, apapun itu topiknya, tapi dia ada di level global dan ada hal-hal tentang diplomasi dan negosiasi, itu juga bisa menggunakan ilmu-ilmu hubungan internasional. Di sini menariknya adalah walaupun saya anak Undip dan saya ada di posisi senior manager, tim saya justru membawahi teman-teman yang lulusan Harvard, lulusan Boston, lulusan London. Jadi kita bisa berbangga nih sebagai lulusan FISIP Undip, kita justru menjadi leader dari universitas-universitas yang memang keren itu. Dulu kebayang nggak ya mau jadi leader kayak gitu? Dulu nggak kebayang. Nah ini dimana setelah Undip berperan ini Pak Dekan. Dulu saya mendapatkan beasiswa untuk pertukaran pelajar dari Undip ke Korea Selatan. Terus juga dosen-dosennya nih sangat-sangat mengencourage saya untuk kreativitas nih. Jadi saya ikut MUN, ikut debate, ikut organization. Di setelah aku melatih gimana skill leadership dan juga lebih melatih lagi bagaimana sih untuk bisa menjadi leader yang baik. Hingga saat ini saya bisa ada di posisi ini Pak Dekan. Jadi di-share Siva itu cara membangun confidence-nya kayak apa? Cara membangun kepercayaan dirinya kayak apa kamu? Saya membangun kepercayaan diri, of course lewat organisasi dan juga lewat networking. Jadi memang selain membaca buku yang banyak, dari buku bacaan itu juga kita harus bergaul yang banyak ini Pak Dekan. Jadi siapapun itu kita harus ajak bergaul, karena sesungguhnya kesempatan datang dari mana saja dan kapan saja. Kita hanya perlu siap ketika kesempatan itu datang, kita siap menyambut nih. Lalu juga dulu waktu HI kan kita sangat diharuskan nih bisa banyak bahasa. Saya bisa bahasa, jadi sekarang ini saya bisa bahasa Inggris, Korea dan juga Prancis. Ini pekerjaan yang langsung didapat atau sudah beberapa kali ganti?
Mbak? Beberapa kali ganti, tapi memang dari awal saya memang sudah mengincar di level NGO, yaitu seperti PBB Education. Di awal karirnya saya mulai di World Food Program, itu PBB yang bergerak di bidang pangan, kemudian saya pindah ke UNDP di bidang pembangunan, kemudian saya juga sempat di USAID, di US Government Agency, kemudian saya pindah ke Pak Dekan. Itu di Jakarta semua ya, nggak ada yang di Kudus kayak Rumah Agus ya? Implementasinya seluruh Indonesia dong Pak Dekan. Kantornya saya sekarang di Jakarta, kantor pusatnya di New York, Bapak. Oke. Gus, Mas Dendi, Gus, itu tolong disapa. Oke, Mas Dendi. Selamat sore, Mas Dendi. Dari Jepang ini, dari ini pemerintahan. Oke, Mas Dendi. Halo Pak Teguh, assalamualaikum, Mas Gusnar. Oke, waalaikumsalam. Suara saya kedengar Pak? Ya, terdengar. Kenalan dulu, Den. Halo Pak Teguh, Mas Gusnar dan senior dan teman-teman semuanya. Saya Dendi Lisnawansyah. Saya lulus, saya angkatan 2017 sama dengan Mas Theo tadi. Dan lulus 2021. Iya Pak. Terus, kamu sekarang terdampar di mana, Den? Alhamdulillah sekarang saya lagi lanjut kuliah Pak, S2 di Jepang, kebetulan lagi S2 di sini. Dan lanjut linear juga, ambil politika sains lagi di sini. Itu scholarship dari mana? Oh, saya dapat funding dari Asian Development Bank, Japan Scholarship Program, Pak, nama beasiswanya. Beasiswa ini kalau sekilas dia untuk negara-negara Asia Pasifik gitu, termasuk Indonesia gitu, Pak. Jadi kamu lulus langsung sekolah atau sempat terdampar di beberapa lokasi gitu? Wah, saya tuh lulus 2021 ya Pak. 2021 akhir lulus, habis itu sempat kerja juga Pak, nggak langsung tiba-tiba langsung ke Jepang gitu. Saya kerja sempat jadi jurnalis juga, sempat loncat-loncat juga pekerjaan gitu. Tapi memang pas lulus itu memang diniatkan untuk lanjut kuliah gitu Pak. Memang fokusnya memang lanjut kuliah. Sebenarnya itu awalnya itu penasaran. Awalnya itu karena saya dapat beasiswa fast track sebenarnya itu dari Undip Pak. Saya dapat beasiswa fast track 2021 tuh. Kamu milih yang lain ya? Tapi ada satu lain hal dan diskusi dengan orang tua juga, akhirnya memutuskan untuk belum ambil kesempatan itu. Jadi saya mencoba untuk mencari kesempatan-kesempatan yang lain pas itu. Sambil kerja dan ya ketemulah dengan beasiswa ini dan akhirnya sampai di sini. Gitu, Pak. Kamu cara membangun kepercayaan diri apa kayak Mbak Siva tadi? Ngikuti banyak international event, kemudian banyak baca, atau kamu lihat karena saya juga sekolah Australia, terus kamu ke Jepang gitu? Kamu gimana? How to maintain your confidence? Oh, tentu FISIP Undip tuh menjadi salah satu rahna turning point dalam kehidupan saya juga sih Pak, karena satu dosen-dosennya juga banyak yang keren-keren. Secara nggak langsung maksudnya keren-keren dan memotivasi saya untuk mencari kesempatan-kesempatan lain, salah satunya untuk lanjut kuliah di luar negeri gitu, mencari beasiswa dan lain sebagainya ya seperti Pak Teguh, Pro Budi dan ada temanmu yang diterima di Harvard itu kemarin live sama saya. Iya, Maila, ya teman saya juga. Iya, siapa namanya itu temanmu ya? Maila. Betul. Yes. Nanti saya undang lagi di lain kesempatan. Oke, Den. Jadi iya, Pak. Tadi gimana kuncinya? How to maintain your confidence tadi? Ya selain termotivasi dengan dosen-dosen, saya juga ini sih Pak, bangun jaringan networking di FISIP Undip itu. FISIP Undip dan Undip pada umumnya itu sangat membantu sekali Pak untuk membukakan kayak Mbak Siva tadi jelasin kesempatan datang dari mana aja gitu. Nah kebetulan saya dapat informasi dari beasiswa ini juga dari teman-teman juga sih Pak, teman-teman kuliah juga gitu. Kamu teman kuliah. Bahasa Inggris dari mana? Wah kalau bahasa Inggris ini agak struggle sih Pak. Saya masih sampai sekarang masih struggle sebenarnya. Saya belajar individu gitu Pak. Lebih baik daripada yang di Jepang kan? Alhamdulillah Pak.
Lagi belajar bahasa Jepang juga, Pak. Saya kira Gus, mungkin catatan untuk para mahasiswa yang ini banyak murid saya yang gabung di sini. Iya. Mas Adi yang bisa cerita, memang kunci sukses dari para teman-teman ini saya kira the capacity to maintain confidence. Kalau kita nggak Adi mau interview, Mbak Siva itu kelihatan kalau ngomong udah tas-tas karena memang punya panggung ya, panggungnya di mana-mana. Kalau saya panggung paling awal itu di depan cermin sendiri, ngomong sendiri, itu panggung sendiri. Kita itu geser ya teman-teman semuanya, yang lain, teman-teman Mas Adi, semuanya yang join. Mas Adi, Mas Theo, Mas Adel, silakan. Teman-teman mahasiswa yang bentar Pak, teman-teman mahasiswa yang join di sini berarti kan ya kepercayaan diri sangat penting. Jadi kalau ada kesempatan untuk bertanya, silakan dimanfaatkan untuk mengasah kepercayaan diri kalian. Saya kira oke, kita kembali ke ya Pak. Tadi Mbak Siva sama Dendi mengatakan Visip Undip itu menjadi tolok ukur nasional, guys. Jadi jangan under confident, jangan nggak percaya diri, guys. Itu coba nanti Mas Adi itu jadi manajer, Mas Theo juga. Saya kira itu perlu ditanya. Bagaimana kemarin waktu interview fighting pekerjaan, mungkin Mas Theo sama Mas Adi, Adel mungkin bisa cerita, Gus. Ya baik, ya kan bagaimana caranya ataupun pengalaman ketika interview pekerjaan hingga dapat posisi sampai sebagus sekarang. Ya kita mulai dari Mas Theo, lanjut Mas Adi, kemudian Adel, Mbak Siva, Mbak Erita dan Mas Dendi. Silakan Mas Theo. Ya. Mungkin saya ingin menjelaskan terlebih dahulu waktu itu memang pertama kali Kementerian Bappenas ini waktu itu melihat lowongan ada wawancara dan juga tes esai dalam bahasa Inggris seperti itu. Jadi memang portfolio pekerjaan saya di sini mengurusi keanggotaan Indonesia di satu organisasi internasional. Jadi Indonesia terlibat di organisasi namanya Open Partnership. Jadi memang ada interaksi antara Indonesia dan organisasi internasional tersebut, Open Government Partnership yang ada di Washington. Jadi memang itu bahasa Inggris, kemampuan berbahasa menjadi salah satu yang penting. Lalu yang kedua terkait dengan berpikir terstruktur dan sistematis, Pak, seperti itu. Itu yang pengalaman paling berharga selama kuliah yang coba saya ambil. Tapi memang bahasa Inggris memang itu kuliah saja tidak cukup, tapi harus banyak cari pengalaman di luar juga buat teman-teman mahasiswa, seperti misalnya ikut MUN atau mungkin ikut komunitas bahasa Inggris yang juga ada di Visip seperti itu. Mungkin ya di Visip kan banyak kegiatan ya. Anak-anak sekarang kan bahasa Inggrisnya bagus-bagus. Betul, Pak. Pengalaman Theo keren tuh. Kan beberapa tahap ya Theo. Kamu kan tidak hanya sekali ya, ada 2-3 kali seleksi kan ya? Iya Pak, saya 3 kali Pak waktu itu ada wawancara, tes tertulis terlebih dahulu, lalu presentasi dan wawancara seperti itu. Iya, keren. Coba geser ke Mas Adi, Gus, itu bagaimana silakan Adi. Sampai tahap manajer itu yang sama. Berapa struggle fighting dengan alumni lain, Mas Adi? Mungkin bisa cerita. Terutama berkaitan dengan cara wawancara ya Pak, bisa sampai di posisi sekarang itu dulu seperti apa? Biasanya kan ada open bidding macam-macam sampai pada posisi itu kan tidak mudah. Adi, kira-kira apa yang mesti harus diperhatikan oleh para lulusan fresh graduate ketika mereka mau wawancara? Sebenarnya gini Mas, kalau misalnya menurut aku di wawancara pertama tetap how to sell yourself gitu kan. Kalau sekarang kalau bisa saya bilang job market mungkin tidak terlalu baik. Untuk entry level pun sekarang orang butuh kayak 1 tahun pengalaman, 2 tahun pengalaman dan segala macam. Jadi yang saya ingin kasih advice ke teman-teman atau adik-adik adalah start building your credibility as early as possible. Saya pas waktu kuliah jangan cuman misalnya kayak lagi ada libur biasanya cukup lama kan, 1-2 bulan gitu. Jangan dihabiskan cuma untuk liburan gitu. Start building credibility. Mulai dari semester awal coba aja internship, perbanyak misalnya volunteer, something like that. Itu akan sangat. Jangan berpikir rugi ambil ini ya, harus betul sama sekali. Iya, dimakan semua aja ya Mas Adi ya. Ya betul, dan be ambitious. Jadi kalau Mas kadang di kampus adalah kadang orang terlalu ambis, orang malah kayak kenapa lu terlalu ambis ya gitu. Well, kalau menurut saya be as ambitious as possible. Ya nggak usah lah dipedulikan teman-teman itu, karena at the end of the day kita akan kembali ke kebutuhan market itu seperti apa gitu. Kalau misalnya memang kita tidak diasah pas waktu kuliah, misalnya pas waktu ketemu kita nggak akan bisa
compete dengan samain juga gitu. Dan again seperti yang jadi nilai plus bagi alumni FISIP Undip apa? Nilai plus dari FISIP Undip adalah gini, in terms of credibility sebenarnya kita bisa tahu banyak data juga kan Pak ya, bahwa sebenarnya Undip adalah salah satu universitas yang banyak absorption percentage-nya itu paling besar di compare dari yang lain-lain juga. Dan salah satu yang saya dengar dari teman-teman di kantor juga, biasanya kalau anak-anak Undip itu mereka lebih humble. Nah itu itu yang salah satu yang harus kita bawa juga gini, karena terlalu confident orang malas, karena kita akan start dari entry level nih. Kalau kita terlalu bragging, kita terlalu sombong, orang juga nggak mau hire kita. Karena di end of the day, kalian anak baru. Infonya ala Undip lebih loyal juga ya. Loyalty saya nggak bisa guarantee, tapi lebih humble, yes. Oke Gus, makasih, keren nih input Mas Adi. Kita geser ke Adel ya. Oke, ya kita silakan Adel. Del, Oke. Gimana kamu membangun kreativitas itu? Caranya gimana, Del? Oke, jadi tadi saya setuju banget sih Pak sama yang Mas Adi bilang. Jadi ambitious as possible gitu, dan ini yang saya rasakan salah satu poin plus saya di FISIP Undip itu adalah dengan kuliah di FISIP Undip itu balance itu jadi nomor satu. Jadi saya bisa menemukan balance antara kuliah, antara organisasi, antara lomba. Jadi semuanya itu nggak saling bertabrakan gitu. Nah, dengan balance ini teman-teman, kalian tuh bakalan punya banyak waktu banget untuk nge-explore diri kalian. Nah, dengan banyak waktu ini jangan cuma digunain buat main doang, tapi lakukan sebanyak apapun kegiatan yang ingin kalian lakukan. Misal UKM atau mungkin organisasi eksternal yang bisa ngebus untuk bahasa Inggris kalian juga gitu. Misal dari MUN atau misal ISEC. Nah itu bagus banget tuh untuk bahasa Inggris. Keren ya. Lomba-lomba juga dan berbagai macam event-event misal volunteer atau apapun itu. Tapi karena itu kan banyak karena dorongan personal atau memang ada kompetisi positif di antara mahasiswa atau karena interaksi dengan para dosen atau gimana, Del? Kalau saya pribadi sih mungkin ada kompetisi positif juga ya antara mahasiswa Pak, karena kan kadang kita melihat teman-teman kita mereka personal brandingnya tuh bagus gitu, kayak mereka menang lomba, misal menang PKM, lulus PMW, dan mungkin ada rasa kita tuh tidak mau kalah gitu, tetapi kita bersaingnya secara sehat dan kita bisa jadi ada dorongan dari dalam ya, Del? Iya, dorongan dari luar dan juga dorongan dari dalam juga untuk bisa menggapai hal-hal tersebut gitu. Jadi teman-teman itu mungkin kalau kalian ingin masuk ke FISIP Undip terus nanti jadi maba, kalian bisa nge-planning nih dari semester 1 sampai nanti semester akhir kalian mau gimana. Misal semester 1 join organisasi-organisasi kayak UKM atau mungkin BEM FISIP gitu. Terus nanti udah masuk kita kan senyaman level bintang 5 hotel kita ya. Iya betul banget, sekarang fasilitasnya bener-bener Mbak Siva perlu main ke Undip ya, udah level kita udah global internasional. Keren. Oke, dan sementara berhenti dulu itu saya mau ke Mbak Siva sebentar. Mbak Siva, kalau kita comparing dengan HI yang lain, kira-kira value and benefit Undip apa ya comparing dengan yang lain, Mbak Siva? Nah, ini unik sendiri. Yang paling unik adalah sebetulnya jurusan HI di Undip, karena kita mengambil transnational crime. Karena HI di universitas lain, ya itu biasanya kan kebudayaan, ekonomi, itu banyak nih yang proses. Nah, kita sebenarnya punya skill set yang berbeda dengan HI yang lain karena jurusan unik, yaitu transnational crime. Itu ada benefitnya nggak? Ada benefitnya nggak? Betul, karena kita mengetahui ilmu-ilmu yang mostly mereka tidak pelajari, seperti psikologi internasional, bagaimana kita tahu tentang money laundering. Kita lihat betapa banyak kasus-kasus sekarang, kita memiliki analisis yang lebih dalam lagi, Pak Dekan. Itu keunggulannya HI Undip. Dampak untuk pekerjaanmu sekarang ini apa? The effortnya apa? Benefitnya apa dengan seperti itu untuk kamu sekarang?
Ya, jadi yang paling penting itu adalah waktu itu tentang ilmu negosiasi. Itu yang paling saya pelajari, bagaimana saya bisa mendapatkan Mas Agus itu bukan dosen negosiasi, tapi nggak pernah negosiasi. Itu yang paling penting, kayak tadi Mas Adi bilang tentang credibility Bapak. Jadi memang pada awalnya kita mungkin bisa personal branding, tapi yang selanjutnya akan mempertahankan adalah kredibilitas kita. Jadi pada awalnya saya interview, selanjutnya saya sudah tidak pernah interview, tapi saya di-hire Bapak. Jadi dengan kredibilitas yang bagus, kita justru akan diminta untuk pindah ke beberapa tempat. Itu yang paling penting. Mbak Siva, ya Pak. Personal branding yang ideal dan bagus untuk fresh graduate itu yang seperti apa? Ya, ini kita bisa tarik kepada bahwa kalau dunia maya itu adalah personal branding yang baik. Jadi apapun yang kita sampaikan di akun-akun kita, harapannya adalah bisa mencerminkan personal branding kita. Nah, tapi itu depends kepada orang-orang mau dicap seperti apa. Namun memang biasanya para HR ini pasti akan melihat nih, sudah mulai melihat bagaimana mereka menyampaikan pendapat di media sosial. Jadi jejak digital itu memang tidak pernah mati, Bapak. Jadi itulah ya. Jadi itu nanti ketika main medsosnya apa aja? Saya di TikTok, LinkedIn, dan Instagram. Tapi untuk portofolio memang saya fokuskan di LinkedIn dan Instagram. Oke, ya memang itu lebih banyak dikenal. Kalau TikTok memang anak-anak muda sekarang. Nggak main TikTok gara-gara Adi nih. Kalau Adi nggak di sana, aku nggak main TikTok. Mengikuti generasi kita, Bapak, ya kan? Iya, betul. Tapi tadi perlu ya, saya kira tips untuk adik-adik kelas kamu di HI sekarang ini yang animonya cukup tinggi. Kira-kira menurut kamu apa? The most important point-nya apa kira-kira kalau orang sudah wisuda hari ini, lulus sebagai HI, esok hari ngapain gitu? Ini kan kita mau wisuda nih, tanggal 8 Mei. Itu apa yang harus dipersiapkan setelah orang di wisuda? Ya, Pak. Jadi tadi memang saya mengutip kembali poinnya Mas Adel di sini bahwa planning itu penting. Seharusnya kalau kita sudah wisuda, kita sudah tahu lah ya planningnya harusnya menjadi planning apa. Untuk masa depan gitu. Betul. Jadi di situ kita langsung mulai cari networkingnya. Bisa langsung aja misalkan cari nih, kalau misalkan kita mau menjadi ada di jabatan tertentu atau di kantor tertentu, kita bisa cari alumni. Jika memang alumninya tidak ada, kita bisa cari di LinkedIn dan Instagram. Ini kan sangat mudah sekali ya kita untuk melihat. Kita langsung dekati, bisa kita kirim message, kita kirim CV, kita sampaikan apa yang kita punya dan bagaimana skill kita bisa membantu organisasi tersebut. Itu yang paling penting. Aktif betul ya, harus be aktif ya. Betul Bapak, karena kalau kita tidak aktif dan nggak selling ourselves, nggak ada yang tahu kan sebelumnya. Oke. Gus, keren ini Gus. Oke, ya keren Pak. Be positif, be optimistic kira-kira ya Mbak apa ya? Oke. Betul Bapak. Kita tanyakan, terima kasih Mbak. Kita tanyakan ke Mas Adel ya Pak. Siapa tahu banyak anak-anak mahasiswa. Yang di atas ya, si Mas Dendi nanti ya. Saya mau ke Mas Adel dulu. Banyak sekali mahasiswa itu pengen jadi wirausaha, tapi nggak pede karena nggak punya modal. Gimana ini Mas Adel? Adel itu modalnya dari mana kamu Del? Ya kebetulan kalau modal saya emang ada tabungan ya Pak, tetapi tabungan itu berasal dari mana sih? Nah, buat teman-teman semua, sekarang ini udah banyak banget platform-platform di luaran sana itu yang bisa membantu kita untuk membangun bisnis kita sendiri. Misal, kita butuh uang, ikut aja lomba-lomba gitu, misal bisnis idea incubation itu biasanya kalau teman-teman menang itu akan mendapatkan yang namanya fresh money dan juga kadang akan support untuk pembentukan usaha tersebut. Terus kalau misal dari pemerintah secara langsung sekarang ada program yang namanya PMW dan juga PKM juga yang teman-teman itu bisa ikutin, dimana kalau nanti teman-teman itu bisa menang, teman-teman akan mendapatkan pendanaan secara full sesuai dengan pengajuan dana yang nantinya teman-teman akan ajukan gitu di saat acara tersebut. Jadi sebenarnya sekarang ini kalau masalah modal bukan masalah ya, karena sudah banyak jalan keluarnya. Nah ini Gus, coba kita ke atas. Mas Dendi. Mas Dendi silakan. Halo Pak. Bagaimana cara membangun personal branding sehingga mendapatkan kesempatan untuk diterima di banyak posisi? Pengalaman Dendi kayak apa Den? Belum ke Mbak Elita. Waduh, pertanyaannya
sulit juga ya Pak dijawab. Ini aja bagaimana kamu membangun kepercayaan diri, itu personal branding. Membangun bahwa saya ketika kompetisi ini saya harus menjadi winner. Itu kira-kira itu poinnya. Iya benar Pak. Menurut saya beberapa kali untuk mendaftar beasiswa ataupun kerja ya Pak, maksudnya sempat pindah-pindah juga tempat kerja. Satu hal yang saya pelajari itu tuh hampir sama dengan teman-teman yang sudah disampaikan tadi. Misal kayak gini, misal wawancara yang disampaikan oleh Mas Gusnar tadi. Jangan asal ngomong, maksudnya ngomong ya oke, pandai ngomong bagus segala macam, tapi apa poinnya, apa intinya, portofolio Anda apa gitu loh, kredibilitinya apa, kredibilitinya apa gitu. Nanti kamu pandai bercerita segala macam, tapi pas di cross check, nggak sesuai dengan pengalaman kamu, nggak ada kredibilitas yang membuktikan itu. Misal kamu ngomong, saya sempat menjadi staf riset di suatu lembaga dan lain sebagainya, tapi pas didalamin lagi, ternyata pengalamannya nggak dalam gitu loh Pak. Dia cuma pandai ngomong doang, tapi kredibilitasnya nggak ada gitu. Jadi harus ada isinya ya. Betul. Nah, itu yang saya pelajari juga ketika saya lolos beasiswa dan wawancara dengan profesor advisor saya di sini. Ya, saya harus bisa menjelaskan itu gitu loh. Poinnya ada dan kita sudah tahu kita tuh pengen apa dan mengapa dan bagaimana caranya, teknis-teknisnya juga harus dibahas gitu, Pak. Oke, Mbak Elita, kalau cara membangun kepercayaan diri anak-anak Ilkom ini, anak-anak pemerintah itu kan sebagian besar itu aktivis, sukanya kegiatan sini sana. Itu cara membangun kepercayaan seperti apa Mbak Elita? Pengalaman selama dulu, apalagi selama sekarang juga menseleksi banyak orang, Mbak Elita? Elita? Oh, Mbak Elita baru kita geser ke Siva, Pak. Oke. Ya, Pak. Udah. Tadi udah dengar Pak. Halo, Pak. Bagaimana Pak. cara membangun? Halo, Pak. Masih online, Pak. Iya, anak-anak Ilkom itu kan yang besar aktivis kemana-mana dia. Iya. Mana tuh cara membangun kepercayaan diri sehingga dia agak mudah nanti ketika sudah di wisuda gitu. Ayo. Oh, agak los ya. Ya, ada gangguan nih Pak. Kita ada ke gangguan. yang lain Berarti dulu Pak. Mbak Siva, Pak. Tadi gimana? Tadi kita punya credibility, kita punya personal branding. Sekarang bagaimana meyakinkan kepada lawan bicara kita, kepada ketika kita berada di situ ya. Asumsinya kan orang lulus kan pasti berhadapan dengan pressure-pressure seperti ini. Cara menghandle-nya gimana ya Mbak Siva? Cara menghandle-nya dengan latihan. Kita harus latihan, jadi kita harus bisa prepare. Biasanya kalau kita mau interview, pertanyaannya apa saja. Sekarang sudah banyak tips-tips interview, bisa dicari di TikTok tuh, banyak juga tuh tips-tips interview. Ada influencer itu kita harus latihan. Jadi yang paling penting adalah latihan penting ya. Penting sekali Bapak. Preparation itu penting. Kita lihat di depan kaca, kita prepare terus. Nah, nanti waktu kita sudah saat interview, niscaya kita bisa lebih lancar dan itu menjadi poin untuk mempersuade lagi nih agar mereka memilih kita. Itu public speaking-nya Siva cukup bagus. Itu belajar dari mana kamu? Latihan Bapak. Sebelumnya saya tidak seperti ini. Iya, jadi setiap saya setelah live atau saya rekam nggak ada mata kuliah public speaking kan ya? Kalau di HI belum ada, adanya hanya table manner. Jadi public speaking ini memang mencoba latihan. menambah sendiri dengan mengambil banyak sumber gitu ya. Betul, kemudian merekam sendiri, saya evaluasi diri sendiri. Jadi setiap bicara saya coba evaluasi diri, apa yang kurang. Pada awalnya pasti banyak kurangnya, dengan banyaknya waktu kita evaluasi diri sendiri, nanti akan terjadi peningkatan dan kita bisa perbaiki apa yang kurang. Adi juga keren public speaking-nya di. Kita tanya Kadi. Kebetulan saya salesperson juga ya, jadi saya memang biasa menghandle klien Pak. Memang setiap saat harus pitching, harus presenting, jadi ya jam terbang sih Pak lebih tepatnya kalau menurut saya. Jadi betul tadi kata Siva, latihan penting ya? Betul, saya udah kerja 9 tahun Pak, jadi kalau misalnya nggak bagus juga justru questionable ya, kenapa ya belum bisa. Iya, keren. Itu si Adel juga keren, Del. Kamu
lulusan baru ya, termasuk muda, tapi speakingnya juga bagus. Kamu belajar dari mana? Dari Bu Reni apa dari Pak Andi Wijayanto ya kamu? Dari semuanya Pak, karena pasti untuk perkuliahan itu banyak ini ya Pak, banyak presentasi dari hal-hal kecil seperti itu aja, itu sebenarnya sudah melatih public speaking kita gitu. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan sesi itu, apakah kita cuma mau presentasi asal-asalan atau jadi di kelas kamu kepingin yang presentasi gitu ya, menunggu orang lain yang maju ya? Kan kalau presentasi pasti kita semua presentasi Pak, satu kelompok semuanya maju, tetapi bagaimana kita bisa menggunakan waktu kita, bisa menggunakan momen kita itu untuk bisa sepercaya diri mungkin, sebagus gitu, karena itu juga akan menjadi salah satu bagian dari cara kita melatih public speaking kita gitu. Oke. Teo, Pak, saya lanjut dari mana tuh? Kamu ya, speakingnya kalem-kalem tapi confident ini, kamu dari mana belajarnya? Jangan-jangan belajar dari Bu Mesaro ya? Banyak seniornya Pak, kalau kepercayaan diri di administrasi publik gitu. Jadi latihan tadi sama presentasi di kelas itu yang paling banyak, dan berorganisasi itu yang paling memberikan keleluasan untuk kita berekspresi, public speaking seperti itu. Karena kan lebih sebaya yang kita temui, jadi bisa berkembang ke depannya seperti itu Pak. Izin Pak, saya tanya ke Mas Teo Pak. Mas Teo boleh kan? Tolong diceritakan ke teman-teman mahasiswa, sebenarnya kalau di administrasi publik itu prospek ataupun pekerjaan-pekerjaan kedepannya apa saja, Mas? Baik, oke. Kalau administrasi publik memang sebagian besar mahasiswa mungkin berpikirnya hanya menjadi PNS seperti itu, menjadi ASN. Padahal kita banyak banget ruang lingkup yang bisa kita isi. Pertama riset. Ya banyak ya. Ini nanti Mbak Dini cerita Mas Agus. Mbak Dini itu alumni AP tapi non PNS kayaknya. Ya, nanti biar kita dengerin Mas Teo dulu Pak. Mas Teo dulu, langsung ke Mbak Dini nih. Oke. Ya silakan. Oke. Mas Teo dulu. Mas Teo silakan. Ya siapa. Lalu juga mungkin seperti Mbak Dini, banyak teman-teman juga di swasta, sektor-sektor privat yang bisa mengandalkan, apalagi sekarang bagian-bagian hukum dan kebijakan di sektor privat itu juga banyak mengandalkan anak AP juga Pak, seperti itu. Lalu organisasi internasional itu juga banyak yang menggunakan jurusan public administration, yang mana sebenarnya itu yang menjadi potensi besar yang belum banyak diisi oleh teman-teman AP yang selama ini mungkin hanya tertutup menjadi PNS saja Pak. Mungkin selanjutnya bisa dari Mbak Dini. Iya, Mbak Dini itu bukan PNS. Coba ditanya itu Mbak Dini udah gabung sama kita. Oke, Mbak Dini silakan. Kok bisa keluar dari jalur PNS? Angkatan berapa? Selamat sore Pak Dekan. Ya, Mbak Dini silakan. Siap. Ya, salam kenal semuanya, selamat sore Pak Dekan. Iya. Saya Dini, saya angkatan tahun 2012. Jadi udah cukup lama ya lulus dari Undip. Oke. Nah benar sih tadi sekarang, Pak, jadi sebenarnya ya. Suaranya jadi sebenarnya hilang, banyak sih sebagai halo. Iya, lanjut. Halo. Lanjut Mbak Dini. Jadi sebenarnya sebagai alumni administrasi publik, kita nggak terbatas aja sebagai PNS atau pekerja di pemerintahan gitu ya. Sebenarnya banyak skill-skill yang kita bisa asah, yang akhirnya kita bisa masuk ke lini yang lainnya gitu. Ya. Kalau saya kebetulan saya bergerak di sektor apa ini? Gitu ya. Di bisnis Pak. Jadi saya dulu masuk di Unilever Indonesia sebagai manajemen trainee, lalu saya pindah ke TikTok, mungkin sama kayak Mas Adi. Oh sempat ke TikTok saya pindah ke TikTok, saya 3 tahun di TikTok. Nah, sekarang saya di, beda tahun. Mungkin kita nggak ketemu ya Mas ya. beda tahun. Nah sekarang saya di Mobile Legends. Jadi Mobile Legends masih sama-sama Bajan, jadi sama-sama parent company-nya TikTok di Mobile Legends. Jadi mungkin teman-teman yang main Mobile Legends, ya sekarang saya ada di sana, tapi saya bukan pro player, saya cuma bekerja di bagian bisnis development untuk Mobile Legends itu. Itu yang relevan dari yang dipelajari di publik dengan pekerjaan sekarang apa Mbak Dini? Jadi banyak sih Pak, contohnya adalah manajemen sumber daya.
manusia gitu ya. Karena waktu saya di Unilever, saya di TikTok, gitu kan saya handle tim. Agak terkendala sedikit suaranya, Mbak. Juga gitu. Jadi saya belajar bagaimana kita bisa bekerja sama, berinteraksi dengan tim yang lainnya gitu ya, untuk mencapai tujuan bersama-sama. Selain itu juga waktu itu kita juga belajar akuntansi publik gitu ya, dan kebetulan di bagian bisnis itu banyak sekali kita menggunakan Excel, melihat angka-angka gitu, dan itu udah terbiasa kita dulu waktu mas kuliah. Kalau saya minta Mbak Dini mention tiga kata, 3 hal yang harus dimiliki alumni FISIP Undip untuk bisa eksis di dunia kerja, apa 3 hal itu Mbak Dini? Yang pertama adalah leadership. Oke. Leadership ya. Yang kedua adalah open minded. Lalu yang ketiga adalah grit. Jadi never give up. Kenapa leadership itu penting? Karena yang membedakan satu talent dengan talent yang lainnya itu sebenarnya leadership, Pak, ketika kita masuk ke dunia kerja. Karena sebenarnya kalau kemampuan itu bisa diajarkan, tetapi kalau leadership itu kita memiliki masing-masing itu memiliki leadership masing-masing sendiri gitu, dari satu orang dan orang lainnya. Jadi ketika kita masuk ke dunia kerja, biasanya HR atau user kita akan melihat ternyata tim ini atau misalnya A, B, C memiliki leadership yang akhirnya bisa dan leadership itu dipelajari dari mana Mbak Dini? Mendapatkan KPI yang ditentukan. Jadi leadership itu sangat penting. Nah, leadership ini sebenarnya bisa didapatkan yang pertama ketika kita melakukan kuliahan, kita harus aktif sebagai mahasiswa. Jadi kita harus banyak-banyak berdiskusi dengan Bapak Ibu dosen, latihan, kita harus aktif ketika presentasi, berdiskusi dengan Bapak Ibu dosen, mentoring dengan Bapak Ibu dosen. Jadi dulu saya sering ngadep Bapak Ibu dosen, minta mentoring, kita diajarin gitu ya, untuk melatih leadership. Nah, selain itu juga kita harus aktif berorganisasi. Kita harus mendapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya, mengikuti kompetisi gitu ya, ikut student exchange, volunteer. Nah, itu yang akhirnya keren. Kita bisa mendapatkan, meningkatkan leadership kita. Jadi di dalam perkuliahan dan di luar perkuliahan. Menarik ya, karena tadi leadership, kemudian yang kedua mungkin Mbak Siva bisa komen juga, open minded itu penting juga ya di levelnya Mbak Siva di global head strategis, penting juga ya open minded ini ya Mbak Siva. Betul. Open minded itu sangat penting Pak Dekan, karena kan background orang beda-beda, culture orang beda-beda, kita harus bisa menyesuaikan meskipun kita memiliki kepercayaan A, namun jika kita digabungkan dengan lingkungan yang culture-nya sangat beragam, itu kita harus bisa menerima dan tidak boleh judgmental Bapak. Ya. Itu yang membuat orang kemudian ada value-nya ya, karena kemudian lagi ini dia punya itu. Yang ketiga tadi aku agak apa tadi Mbak Dini? Grit Pak, jadi kemampuan tidak menyerah, never give up. Never give up. Jadi jadi kita tuh kan memiliki background yang berbeda-beda. Contohnya saya dulu ketika saya dari administrasi publik saya harus masuk ke bisnis. Itu benar-benar satu hal yang baru gitu. Jangan sampai kita belum mencoba tapi kita menyerah. Kita belum coba, kita udah nggak bisa nih gitu. Bisnis ini kan saya backgroundnya pemerintahan, jangan kayak gitu. Jadi kita harus coba dulu. Kalau kita gagal kita coba lagi, kita gagal coba lagi. Betul. Jadi jangan nyerah gitu. Harus selalu coba. Kalau memang gagal nggak apa-apa, coba lagi. Oke. Mbak Elita, coba saya cek sound. Elita. Oke, gimana tadi? Yang never give up gimana itu? Kalau di alumni pemerintahan gimana?
Tidak pernah menyerah. Pak Teguh itu Pak, kalau dari rekan-rekan 6 ya, ini kan banyak kan di sektor swasta, sementara saya yang apa ya, sudah 16 tahun di birokrasi itu tidak punya kepercayaan publik terhadap birokrasi. Saya gimana kita bisa di birokrasi memiliki dinamika yang terus berbeda dibandingkan dengan sektor swasta. Lebih kepada bagaimana membangun reputasi profesional yang kuat dan bisa membangun itu bagi organisasi yang ini di daerah, bagi masyarakat juga tidak hanya sekedar popularitas dari individu semata. Jadi kita tidak bisa terhadap diri kita dan institusi kita masyarakat. Jadi pelayan gitu. Ada beberapa nilai gitu yang langkah-langkah strategis gitu Pak untuk membangun personal branding yang efektif di lingkungan birokrasi. Yang pertama, meskipun kita sebagai birokrat itu kita harus mengenal juga kompetensi kita punya kerjaan di bidang apa, tidak lepas dari kita fokus pada siapa kita. Kalau saya pribadi, saya fokus pada pemberdayaan masyarakat, community development, dan juga pada perencanaan perencanaan keuangan daerah. Bagaimana kita harus selalu meskipun di birokrasi kita tidak melulu mengikuti sistem, tidak melulu selalu, tapi kita harus juga bisa mendapat kompetensi Pak. Tidak jadi yang open minded tetap relevan ya Eta di birokrasi ya. Sangat relevan Pak, birokrasi tetap sangat relevan karena itu kita pasti akan menjadi menjadi hari yang dinantikan. Begini birokrasi nggak bagus gitu, itu pasti kan biasa berpikirnya kalau kita tidak berpikir kita bisa membangun birokrasi yang bagus, siapa lagi kalau bukan kita gitu. Kita yang dari alumni pemerintahan. Yang kedua, bagaimana kita bisa membangun reputasi profesional yang solid, memiliki kualitas yang unggul, berintegritas, beretika, kemudian mempunyai kompetensi juga bertanggung jawab. Mungkin yang ketiga kita bisa menjalin komunikasi dan relasi yang efektif. Tadi sudah disampaikan pun meskipun di sektor swasta, di birokrasi pun komunikasi yang jelas dan santun itu sangat diperlukan Pak. Bagaimana berkomunikasi secara efektif baik secara lisan maupun tulisan, bagaimana kita bisa bermedia sosial dengan bagaimana keterangan bahasa yang kemudian membangun jaring Pak. Bangun jaring tetap relevan juga di birokrasi di internal pun eksternal dan juga aktif dalam forum-forum profesional begitu. Makanya saya di sini juga sebagai alumni FISIP, saya juga tergabung di FISIP sejak 2000 kemana-mana ya Pak, terakhir sebagai ngurus kemana-mana ya, dan kontribusi itu yang harus kita tunjukkan, kita mempunyai kontribusi positif dan dampak nyata untuk masyarakat, tidak lagi kepada individu. Bagaimana memanfaatkan saluran komunikasi yang bijak gitu Pak. Kemudian kalau 3 kata yang tadi Pak Teguh sempat itu, kalau kami yang di birokrasi setidaknya ada disiplin, kemudian komunikasi yang efektif, dan juga bangun profesionalitas dan integritas yang luar biasa. Itu tips untuk bisa menjadi birokrasi yang bermanfaat juga. Ada sedikit pantun Pak untuk rekan-rekan ada sedikit pantun Pak untuk mengajak adik-adik bisa masuk ke pemerintahan Pak. Boleh, silakan. Ayo dibacain pantunnya. Ya, ini kan sore hari ini Pak, nongkrong asik di kedai kopi. Bahas isu terkini tanpa info pemerintahan Visi Undip, solusinya pasti menjadi agen perubahan yang keren sekali, terutama di bawah pendidikan sekarang. Oke, terima kasih Pak Teguh. Nanti yang lain juga akan kita mintai pantun satu-satu nanti biar gini buat dulu. Gus, coba Abu Biben siapa? Gus, geser Gus yang belum ya kan. Gus. Ya, kita pengen tahu nih Pak, ya kan, mengapa dulu milih FISIP Undip sebagai pilihan untuk melanjutkan S1? Jangan-jangan silakan. Jangan-jangan ada hidden agenda ya. Dimulai ada hidden agenda. Silakan Mas Theo dulu, Pak. Silakan Mas Theo. Mas, kalau saya waktu itu sebenarnya prinsipnya ingin kuliah di luar kota Pak. Saya asalnya dari seperti itu. Jadi yang di luar kota yang
bagus waktu itu juga, yang rankingnya sampai sekarang juga masih bagus. Salah satu di Undip seperti itu. Kita ranking 3 besar guys, sekarang ranking 2 guys, malah apa ranking 1? Ranking 1 sekarang Pak, informasi itu. Wah, keren. Saya masuk di AP Undip seperti itu ceritanya Pak. Keren. Mas Theo sudah. Adel, kenapa kamu bisnis jajan karena Mae ya? Ya, mungkin salah satu alasan, tapi emang dari kecil saya suka bisnis Pak. Saya udah mulai jualan dari kecil, dan saya emang saya kan SMA ngambil IPA ya Pak, karena emang disuruh orang tua IPA, tapi saya dari kelas 10 saya udah kayak nanti bakal lintas jurusan gitu. Jadi saya udah yakin untuk mengambil administrasi bisnis, dan administrasi bisnis Undip itu kan juga merupakan salah satu administrasi bisnis terbaik itu nasional di kita Indonesia, di nasional ini. Jadi ya itulah salah satu alasannya, dan emang terbukti memang benar-benar terbaik Adis Undip ini. Oke, kalau Adi kenapa Ilkom Undip ini ada yang spesifik apa yang bisa dipamerkan ke orang-orang di luar? Kalau dulu alasan saya pilih komunikasi karena pertama saya sekolah di salah satu komunikasi terbaik di Indonesia. Yang kedua adalah saya pengen kuliah di kota yang tidak ada keluarga saya sama sekali Pak. Komunikasi ya, Undip dapat di Semarang juga saya nggak ada keluarga. Ya, that's pretty much it. Jadi kalau misalnya compare to cara financial, mungkin akan lebih affordable, tapi dari segi kualitas tidak kalah dari kota-kota atau kota lainnya. Yang kedua, dosen komunikasi kan muda-muda semua ya, kan Mas dan Mbak semua kan? Kalau komunikasi dulu satu-satunya, kalau komunikasi muda-muda semua kan? Ya dulu semuanya manggil Mas Mbak. Masih sampai sekarang. Oh, oke. Dan dosennya seru-seru, jadi kalau di bahkan saya sekarang masih sering ngegosipin soal drama Korea sama Mbak Nuris misalnya gitu. Yang paling seru siapa Di? Yang paling seru siapa Di? Dulu Mas Disner seru karena lawak kelasnya. Oke. Kalau Silva, apa? Kenapa HI Pak? Pengen masuk HI-nya karena hubungan internasionalnya, karena saya suka terkait politik dan juga international relations. Di Undip kebetulan ini berkebalikan dengan Mas Adi yang pengen menjauh, saya disuruh di Semarang waktu itu karena memang orang tua di Semarang nggak boleh jauh-jauh, ya udah masuk Undip saja. Akhirnya masuklah ke HI. Teman-teman Siva banyak di mana sekarang? Mereka di sektor mana aja beraktivitas? Untuk teman-teman, nah ini teman HI Undip atau teman-teman saya saja nih Pak? Teman HI Undip itu kalau yang angkatan saya memang banyak di sektor seperti bank, FMCG kayak gitu banyak. Cuman yang angkatan 2012 ini memang yang seangkatan dengan Mbak Maila yang di Harvard itu Bapak itu banyak tersebar di organisasi internasional, NGO dan juga pemerintahan juga itu Bapak. Mbak Siva berarti angkatan masukan ya? Ya, angkatan 2011 pertama saya. Oh, 2011. Ya. Angkatan pertama. Oh. Angkatan pertama itu Pak. Angkatannya Dan ya, angkatannya Dan ya. Ya. Dan. Halo Dini, Mbak Dini. Silakan Mbak Dini. Mbak Dini, apa yang membuat Sebentar Pak. Interested saya mau tanya. Kemudian bagaimana teman-teman AP sekarang ini membangun pilar-pilar luar kampus? Pak Dekan, saya tanya dulu sama Mbak Dini sebelum dijawab nih. Boleh. Mbak Dini pernah ketemu dengan Obama ya? Mungkin bisa diceritakan di sini. Iya, jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen waktu saya masih berkuliah di Undip gitu ya. Nah, jadi Presiden Barack Obama waktu itu meluncurkan beasiswa Wisely. Wisely itu jadi waktu itu peluncuran pertama yang diinisiasi oleh Presiden Barack Obama. Dan saat itu saya mengambil jurusan Civic Engagement di University Nebraska. Saat itu saya mendapatkan banyak sekali bantuan dari Bapak Ibu dosen untuk aplikasi saya terkait dengan surat rekomendasi dan juga
penelitian dan juga pengalaman-pengalaman saya. Jadi benar-benar saya mendapatkan dukungan. Nah, setelah saya mengikuti seleksi, terpilihlah untuk bisa berangkat ke sana. Kebetulan waktu Barack Obama datang ke Indonesia tahun 2016, Pak. Jadi kebetulan ya, waktu itu Presiden Barack Obama datang di Indonesia dan kita 9 orang yang mendapatkan beasiswa diundang bisa bertemu beliau dan berdiskusi gitu dengan Presiden Barack Obama saat di Jakarta. Jangan-jangan diajak makan bakso dan nasi goreng ya? Iya, waktu itu kita makan bakso sama Michelle juga, makan kayak sate gitu bareng-bareng sama Barack Obama. Dan saya sangat berterima kasih dan saya sangat bangga sebenarnya. Kalau saya nggak kuliah di Undip, Pak, nggak di administrasi publik ya, mungkin saya nggak bisa dapat opportunity ini. Wih, gitu. Keren. Loh, AP, satu jiwa, satu rasa. Iya. Oke. Itu Dini bahasa Inggrisnya bagus, belajar dari mana? Dulu ikut debat bahasa Inggris. Jadi dulu di FISIP itu ada ekskul debat bahasa Inggris. Jadi mungkin teman-teman juga bisa tuh belajar di sana gitu. Enggak, sebenarnya ini sih Pak. Jadi kamu sifat saya kira mirip-mirip ya, tidak mengandalkan formal di kelas ya. Jadi aktif mencari di banyak ya. Ini yang penting untuk adik-adik kelas tolong dicatat betul, ya. Betul. Dicatat. Harus aktif, tidak hanya menunggu di dalam kelas, ya kan? Betul ya Mbak Dini, Mbak Siva? Betul Bapak, betul. Kasus Dini dari mana belajar bahasa Inggrisnya? Saya dulu ikut ini Pak, ekskul debat bahasa Inggris di FISIP. Ya di FISIP. Jadi setiap hari Minggu tuh ada kayak English Club. Dulu masih di depan ya, masih di trotoar ya. Sekarang udah di PKM, udah keren. Betul Pak, betul. Dulu masih nggak bisa ngobrol bahasa Inggris kayak gitu. Tapi ya, karena banyak teman-teman lingkungannya juga mereka belajar semuanya, akhirnya lama-lama juga bisa. Tapi dulu nggak diolok-olok ya, wah kamu sok gaya pakai bahasa Inggris, sudah enggak ya sekarang ya? Enggak. Karena semuanya juga di situ belajar juga gimana sih caranya menyampaikan pendapat menggunakan bahasa Inggris, terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Dan waktu ketemu Obama, apa yang kamu mention kepada Obama? Terkait dengan waktu itu Presiden Barack Obama itu concern dengan youth unemployment di Indonesia yang sangat tinggi gitu. Jadi banyak lulusan-lulusan yang belum mendapatkan pekerjaan di Indonesia gitu Pak. Jadi kita diskusi terkait dengan hal tersebut. Kayak gimana sih kita sebagai generasi muda bisa membantu supaya teman-teman yang begitu lulus di Indonesia, begitu lulus kuliah tuh bisa langsung dapat kerja gitu. Nah, dari pemerintah US, dari Presiden Barack Obama sendiri itu meluncurkan banyak sekali program under US Mission to ASEAN untuk bisa membantu di bidang tersebut gitu Pak. Oke. Satu hal Mbak Siva aku mau tanya, penting nggak waktu kuliah memilih teman yang kira-kira bisa maju? Kan saya lihat itu komunitas penting ya. Kalau sembarang ada yang males-malesan, waktu kamu kuliah dulu ada enggak dalam hati kecil aku harus select teman ini supaya maju? Ada enggak seperti itu ya Mbak Siva? Iya Pak, kebetulan saya sangat pemilih Pak. Saya memang sangat pilih-pilih teman waktu itu. Jadi memang saya itu tadi untuk mempertahankan lingkungan kan. Ketika kita melakukan sesuatu hal, ketika kita mendapat teman yang salah, kita mungkin dikatakan ngapain sih belajar, ngapain sih melakukan ini. Kemudian kita akan breakdown mengikuti mereka. Makanya waktu itu saya lumayan selektif. Tapi dibalik kita memilih teman, sebetulnya kalau teman akan memilih kita. Kalau kita memang kualitasnya bagus, nanti kita juga akan bergabung dengan orang-orang yang memiliki kualitas yang baik juga Bapak. Itu kan tujuannya supaya chemistry-nya sama ya, menuju ke arah yang sama ya. Visi-misi yang sama Bapak ya. Ini juga mirip-mirip begitu. Betul. Tadi yang mungkin saya contohkan Pak, saya dulu nggak bisa bahasa Inggris, tapi akhirnya saya ikut nggak bisa juga, saya juga nggak bisa. Ikut English Club di FISIP, di Undip, akhirnya saya berani nih ngobrol bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris, mulai percaya diri gitu ya. Karena ya akhirnya lingkungan, teman-teman mendukung juga gitu, makanya sangat penting untuk memilih lingkungan yang baik dan mendukung. Oke, Gus itu mungkin Gus itu memilih teman apa sembarang, yang penting teman soleh, solihah gitu. Mulai kita dari... tanya ya Pak, kita tanya ke Adi, seberapa penting kita punya teman banyak dan networking saat kuliah?
Kalau menurut saya quality over quantity. Jadi punya banyak, kalau ya dari segi quality nggak terlalu bagus, nggak terlalu penting. Tapi kita perlu punya network yang bagus. Kalau dari teman, kalau network, again itu kan biasanya timbal balik ya. What you give, what you offer, mereka bisa offer apa balik. Itu network. Kalau teman kan pasti lebih ke personal level. Jadi bisa aja mereka, again yang dibilang Tifa tadi, bisa drag you down. Jadi pilih-pilih teman tetap. Bahkan saya kalau dulu di kampus, kalau Mas Agus, teman saya cuma ada 2, kebetulan ada Jana Sampuati. Yes, betul. Jadi saya cuma bertiga itu. Dan itu positif ya. Positif itu banget. Positif ya, saling membantu, saling traktir gitu ya. Betul. Traktir enggak sih Pak. Kebetulan bayar sendiri. Cuman sama-sama Krismon ya. Kalau sekarang kan udah bisa traktir. Kalau dulu kan sama-sama. Betul, dulu susah Pak. Iya tuh temannya Jana sama Mas aja tuh Pak. Coba Mas Teo. Oh iya Mas Teo silakan. Kalau saya ini sebenarnya lebih karena saya Pak kayak gitu. Jadi kalau saya dulu biasanya cari teman yang imbang-imbangan sama saya, kejar-kejaran lulus cepat, kejar-kejaran juara gitu. Saya nggak mau cari teman yang jauh banget, terlalu jauh. Dulu saya. Tapi saya lebih kepada membaginya sih Pak. Bisa membagi mana yang teman lain, mana yang buat akademik. Waktu itu kalau akademik saya berteman sama, mungkin Bapak kenal juga Mas Albert waktu itu BEM. Oh kenal. Albert sekarang ke luar negeri ya? Iya, dia lagi dapat beasiswa Erasmus. Jadi memang untuk pendidikan, main, saya membagi-bagikannya ke dalam beberapa segmentasi pertemanan kayak gitu Pak. Jadi supaya bisa tetap merangkul semuanya dan juga meningkatkan kapasitas akademik saya buat pekerjaan juga seperti itu Pak. Yes. Oke. Adel, silakan. Lanjut Gus. Adel, silakan. Iya Pak, iya Mas. Kalau saya juga sama sih sama Mas Teo. Saya bisa komunitas ya. Iya, teman-teman saya yang bisa diajak main, yang mana yang bisa diajak kita kita ikut organisasi siapa. Karena kan kadang kita nggak bisa ya, misal teman kita yang emang sukanya main-main doang, maksa untuk ayo ikut lomba atau organisasi bareng aku, itu nggak bisa. Jadi semuanya punya masing-masing. Keren. Gus, atas Gus. Oke. Mas Dendi silakan. Dendi yang nggak punya kamera Den. Beli kamera Jepang ya Den. Kalau kamu gimana Den? Cara berkompetisi dengan teman Den? Saya sih selama kuliah jujur ya Pak, prinsip saya selama kuliah itu cari teman sebanyak-banyaknya. Dari jurusan, dari fakultas yang berbeda, bahkan dari universitas yang berbeda gitu. Nah, cari teman sebanyak-banyaknya. Tapi di FISIP sendiri, saya punya circle pertemanan yang cukup ambis juga, yang memang satu visi juga, kayak gitu, saling support, yang suka, misalnya bahas tentang isu-isu politik, saya juga punya circle, sama kayak Theo tadi, gitu, punya circle untuk bahas mengenai masalah isu-isu terkini dan lain sebagainya. Cari kesempatan-kesempatan itu dari teman-teman gitu. Bahkan maksudnya saya percaya bahwasanya tuh kesempatan itu datang kadang-kadang tuh bisa dari mana saja. Bahkan dari orang yang memang kenal kita cuma sekali doang, walaupun nggak dekat, tiba-tiba dia menawarkan sesuatu dengan value kita kayak gitu. Akhirnya saya kalau ini mengingat masa-masa kuliah itu ya itu sih Pak. Maksudnya cari teman sebanyak-banyaknya walaupun kita punya circle yang memang satu visi dengan kita kayak gitu sih Pak. Saya mau nanya sama Dendi nih Pak. Begitu atau beda Elita? Oh iya, gimana Pak? Saya tanya Dendi dulu Pak sebentar. Ya boleh. Dendi tadi kan bilang kita harus ambis ya. Nah ada satu pertanyaan yang saya tanyakan. Ambis seperti apa yang tidak membuat orang itu benci sama kita? Kadang-kadang kalau kita ambis terus kemudian orang itu jadi nyinyir kan. Nah, ambis yang positif itu yang seperti apa, Dendi? Menurut saya, ambis yang positif itu sih ambis yang tidak mengecilkan orang lain kali ya, Pak. Maksudnya, ya teman-teman boleh, maksudnya untuk mencoba banyak hal, untuk belajar banyak hal dan lain sebagainya. Tapi tidak untuk menyerobot atau mengambil kesempatan-kesempatan orang lain. Bahkan maksudku, mungkin kita bisa berkolaborasi untuk mencapai sesuatu itu gitu loh, saling dorong untuk maju dan lain sebagainya, bukan untuk misal
seandainya kita dapat suatu informasi yang menarik, misal saja anggap saja maksudnya informasi mengenai masalah beasiswa, ya udah kita mencari beasiswa, tapi kita kasih tahu juga ke teman-teman yang lain gitu, bisa jadi kita saling dorong kayak gitu, bukan untuk membatasi atau mengecilkan kesempatan-kesempatan itu dan hanya kita yang pengen, nggak juga sih Pak. Kayak gitu. Sebentar sebelum Elita, guys, kita punya waktu tinggal 30 menit. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya, tulis aja, nanti akan direspon langsung. Mulai dari Mbak Elita, Siva, Mbak Dini, nanti akan respon juga. Kita 30 menit terakhir nanti kita akan bicara apa saran, masukan teman-teman alumni untuk prodi-prodi kita, supaya prodi-prodi kita mulai dari AP, publik sampai HI bisa maju, kurikulumnya bagus, bisa berkompet di luar sana. Di sini semua kampus lebih hadir, guys. Dosen-dosen kalian juga ada di sini. Nanti kita catat, kita rekam. Di bagian akhir ini adalah apa saran, apakah mata kuliah atau skill atau apa yang perlu diberikan kepada adik-adik kelas kamu di mata kuliah apa yang perlu misalnya, supaya nanti untuk memperbaiki kita di kampus. Sebelum itu Elita perlu jawab dulu, tak Mbak Elita? Ya, Mbak Elita silakan. Ya. Mbak Elita tadi yang pertanyaan terakhir, bagaimana mencari teman, membangun teman untuk maju? Seberapa penting punya banyak teman, Mbak? Silakan. Ya, saya setupakat dengan Mas Dendi tadi ya. Selama saya berkuliah di Pelabuhan itu, jujur saya memang mencari teman sebanyak-banyaknya, karena teman di Semarang itu ibarat saudara saya juga begitu di Semarang. Karena saya dari Jawa Timur, tidak ada saudara di Semarang. Praktis harus survive sendiri begitu tanpa mengandalkan siapapun gitu ya. Hanya teman-teman itu yang saya coba andalkan. Cuman ketika kita memilih teman dengan mencari teman sebanyak-banyaknya tadi, kita lihat lagi bagaimana kita bergaul dengan mereka di komunitas mana. Ketika kita butuh untuk pengembangan akademik, kita diskusi tentang perkuliahan gitu, kita mencari teman-teman yang sefrekuensi untuk itu. Jadi tidak mungkin kita akan mencari teman dari fakultas lain ketika kita di pemerintahan begitu. Dan teman untuk bagaimana kita mengembangkan secara sosial gitu. Kebetulan saya dulu di 2023 Pak, saya ikut UKM PSDM, pengembangan sumber daya manusia. Sekarang sudah nggak ada. Kebetulan dosen pendampingnya waktu itu Pak Rektor yang sekarang ini. Di situ kita bertemu dengan di situ kita ketemu dengan semua komunitas Pak, dengan semua fakultas, dengan semua organisasi internal di kampus begitu, dari semua jurusan fakultas sebagainya, sampai saya akhirnya ketemu jodoh saya juga Pak di organisasi itu yang sekarang menjadi suami saya ini Pak. Nggak jauh-jauh dari pergaulan ya? Iya betul Pak, dari Fakultas Perikanan beliau menjadi ketum UKM pada saat kemarin itu. Ada yang WA saya wedding di perpus, saya persilakan. Wedding di perpus visip diperbolehkan Pak? Iya boleh, keren. Oke Mbak Elita, thank you ya. Oke, saya paham ya, memang ini suasananya penting. Oke, karena waktu kita limited ya, saya ingin mulai di bagian akhir ini sebelum nanti teman-teman closing statement. Saya ingin meminta semua orang dari ini memberikan saran, masukan menyangkut apakah mata kuliah atau skill apa yang perlu diberikan dari pengalaman Anda sekalian, para ahli kalian di luar dengan jam terbang yang berbeda-beda, apa yang perlu di-highlight. Para kaprodi, sekprodi yang monitor, saya minta untuk dicatat. Saya ingin mulai dari AI dulu, Mbak Siva dulu. Apa kira-kira masukan, saran untuk Prodi AI dan FISIP? Mumpung saya DK-nya kan, nanti saya akan atur semuanya. Nanti saya akan tata ulang, baik di kurikulum, di skillful. Kira-kira apa? Keterampilan apa yang dinilai masih kurang dan mungkin perlu diperkuat supaya kita bisa berkompet di tingkat global, Mbak Siva. Baik Pak Dekan, mungkin saya mulai dari apa yang perlu dilanjutkan yang sudah bagus ya Pak ya, karena saya lihat ada satu yang sudah bagus, yaitu dulu waktu saya diajar oleh anak Pak Tri, beliau mewajibkan kami semua membaca
jurnal, 5 jurnal sebelum ujian. Jadi selalu membaca jurnal. Jadi ada 10 jurnal selama satu semester itu perlu dilanjutkan. Jurnal dalam bentuk bahasa Inggris itu melatih bagaimana pemahaman pembacaan kita terhadap literatur bahasa Inggris dan juga bisa mengasah tadi terkait bahasa Inggris kita memperkaya kosakata. Itu yang sudah sangat baik dan harapannya tetap dilanjutkan, Bapak. Lanjut ya yang itu ya. Untuk masukannya mungkin sekarang kita bisa menyesuaikan skill set yang dibutuhkan karena HI biasanya orang berpikir oh hanya menjadi diplomat, oh hanya menjadi ternyata salah ya. Iya, tidak hanya itu. Jadi topiknya pun beragam, bisa disesuaikan dengan skill set yang ada. Kemudian juga public speaking sebelumnya saya belajar sendiri, mungkin lebih baik lagi jika ada kurikulumnya itu Bapak. Bagaimana menyampaikan, biasanya kan ada laboratorium, tidak hanya bagaimana menyampaikan dalam sidang, mungkin ada bagaimana cara untuk negosiasi dan diplomasi. Oh gitu ya. Ya. Jadi mirip-mirip public speaking ya kira-kira ya. Betul Bapak, itu mungkin diperlukan juga untuk teman-teman di HI dan juga mentoring nih terhadap alumni-alumni yang memang sudah sukses. Nah, saya dengan senang hati untuk giving back to university. Jadi kita yang sudah sukses harapannya bisa meniru universitas lain yang memiliki ikatan alumni yang kuat, Bapak. Jadi mungkin kita bisa alumni mengajar mungkin penting, nanti kita lihat program itu. Betul Bapak. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Thank you, Mbak Siva. Very appreciate. Keren sekali. Mbak Dini, apa yang perlu dilanjutkan dan apa yang perlu di-upgrade, Mbak Dini? Yang perlu dilanjutkan tentunya tadi kepemimpinan ya, Pak, leadership. Yang salah satunya saya dapatkan juga dari mata perkuliahan di administrasi publik itu udah bagus, tinggal dan juga ketika kita mau masuk kuliah di awal-awal dulu juga ada pimpinan dulu, itu mungkin bisa dilanjutkan. Dan mungkin tambahan yang bisa ditambahkan juga adalah data analytics, karena sekarang segala sesuatu itu berdasarkan data gitu. Jadi mungkin kita sudah bisa mulai belajar bagaimana bisa gitu ya. Bagaimana bisa mulai gitu kan? Betul, mulai menganalisa data kuantitatif dan kualitatif tentunya. Akhirnya nanti ketika kita turun ke dunia kerja kita sudah siap gitu. Oke, keren sekali nih. Nanti coba Mbak Anda kan masih di sini, tolong buka prodi tulis ya, Mas Ani ya. Jadi selain leadership, kemudian open minded, skillful tadi itu termasuk data analisis, saya kira bagus. Kemudian gimana mengkaji sesuatu berbasis data dengan digitalisasi, digital administration udah bergerak cukup panjang, saya kira keren ini masukan ini. Thank you. Iya, Pak. Terus kita bergeser Mas Adel. Adi, silakan. Oh, Adel, silakan. Adel dulu, Del. Apa yang sudah baik di prodi ini, terus apa yang perlu di-develop lagi? Oke, Pak. Kalau yang harapkan develop itu adalah bagaimana dari prodi administrasi sendiri bisa para mahasiswanya untuk dapat bahasa Inggris mereka lagi, terutama dalam hal speaking, karena ini masih sangat kurang, Pak. Harapan saya sih mungkin ke depannya berarti perlu kalau misal kebudayaan ya bahasa Inggrisnya ya di anak-anak ya. Kalau misal presentasi dan juga sesi tanya jawab itu mahasiswanya bisa dipus untuk berbicaranya dalam bahasa Inggris saja, Pak. Jadi bukan memandang IELTS atau yang reguler, tetapi emang skill speaking sangat amat dibutuhkan. Iya. Dan juga harapan saya yang kedua adalah terkait dengan sarana-prasarana baik, misal seperti kegiatan exchange atau kegiatan lomba atau kegiatan volunteer apapun itu yang diberi ruang perlu didukung oleh FISIP maupun juga prodi administrasi bisnis, karena sepengalaman saya kemarin masih sangat jarang sekali dan masih sangat mungkin kalau untuk yang fully support itu yang dari pemerintah yang kayak PKN, PMD, tetapi saya rasa itu belum terlalu cukup gitu. Jadi harapannya dari FISIP bukan cuma administrasi bisnis doang, tetapi dari seluruh FISIP itu bisa menyediakan informasi yang lebih banyak lagi gitu dan mensupport semua mahasiswanya, karena kita tidak tahu gitu, kadang tuh ada yang namanya berlian yang terkubur gitu, Pak. Kita tuh nggak tahu mahasiswa yang sebenarnya dia itu mumpuni, tetapi karena dia tidak memiliki opportunity dan juga tidak memiliki tempat untuk bisa menunjukkan kemampuannya, dari akhirnya skillnya terkubur begitu saja, Pak. Bagus.
Tolong dicatat ya, Bu Reni Sinta ya, masih ada di sini Bu Reni. Nanti masukan-masukan alumni akan saya rapatkan dalam waktu dekat. Nanti kita susun program. Nah nanti saya kira tadi alumni mengajar, nanti kita undang semua berganti-gantian. Tentu kebahagiaan kan ketemu adik-adik kelas. Mas Agus dilanjut yang belum tadi Mas. Ya, baik. Silakan Mas Adi dari komunikasi. Yo, silakan Adi. Tadi juga sama Syifa bahwa sebenarnya yang saya rasa sekarang perlu perkuat adalah hubungan dengan alumni, Mas. Jadi tadi seperti yang saya bilang sebelumnya juga bahwa kebutuhan market sekarang kita mungkin nggak misalnya dari dosen sendiri atau dari universitas sendiri mungkin belum terlalu paham ya gitu. Mungkin kita butuh untuk invite alumni dan sekarang sudah pasti alumni udah tersebar di mana-mana ya gitu. Mungkin untuk opportunity misalnya untuk internship mereka kalau misalnya nggak di reach out mereka nggak akan kasih atau misalnya opportunity sudah dipublish di mana-mana gitu kan. Jadi dengan relationship dengan alumni tadi itu akan membawa banyak opportunity juga untuk ke mahasiswa nantinya, itu satu. Kedua, kita sangat support dengan alumni mengajar tadi juga, jadi agar nanti adik-adik mahasiswa juga lebih updated dengan sebenarnya di dunia kerja itu realnya seperti apa sih, karena biasanya sangat jauh nih antara yang diajarkan di kampus dengan apa yang sebenarnya terjadi di real life scenario. Jadi dengan membawa alumni ke kelas jadi gap antara apa yang diajarkan dengan reality itu akan semakin dekat gitu. Jadi saya contohnya saya sendiri sering diajak oleh teman-teman saya malah ke kampus lain ya. Saya sering ngajar juga sebagai teman-teman yang saya dosen, mereka ngajakin saya, tapi mungkin belum pernah ngajakin saya nih kebetulan. Jadi saya juga nanti kita panggil ya. Nanti kita mainkan. Ya, ini saya kira sekarang semua bisa online Pak. Agus ada di sini ya. Dicatat nanti kita mainkan. Siap. Nanti kita undang Adi ya. Adi, satu lagi pertanyaan. Mata kuliahnya masih ada yang kurang atau perlu ada mata kuliah baru yang mendukung kerja? Yang perlu sekarang adalah digital marketing, Mas Agus. Jadi itu penting banget karena digital marketing itu sangat cepat perkembangannya, sangat dibutuhkan di sekarang, very competitive. Jadi sebaiknya diajarkan dari early stage. Oke, siap. Oke, terima kasih Adi. Mas Theo, silakan Mas Theo. Yang perlu dipertahankan yang pasti fasilitas yang keren dari sisi Undip itu perlu dipertahankan, bahkan terus ditingkatkan. Pak Teguh saya lihat sekarang udah banyak berkembang. Lalu yang kedua juga joint riset antara mahasiswa dan dosen itu juga hal yang bagus banget yang sebenarnya belum kampus memiliki, tapi Undip bisa mulai dengan itu baik sekali untuk dipertahankan dan juga untuk meningkatkan portfolio semi profesional daripada teman-teman. Lalu kalau yang memperkuat mungkin kurang lebih sama bahasa Inggris itu menjadi struggling, mungkin bagian besar teman-teman di angkatan saya juga memiliki tantangan di kemampuan berbahasa Inggris seperti itu. Jadi sulit kita ingin mencari kerja baik itu di sektor privat maupun di sektor publik seperti itu, apalagi internasional. Lalu yang kedua, sharing alumni yang potensial di luar sektor-sektor. Mungkin kalau di AP ini kan ada PNS biasanya dan seperti itu, dan juga teman-teman dari swasta, mungkin teman-teman yang berkarir di organisasi internasional atau sektor-sektor advokasi dan cakupannya lebih luas itu juga bisa membuka pandangan teman-teman AP itu bahwa AP itu nggak hanya menjadi PNS seperti itu, karena sampai saya lulus kemarin beberapa kali di tingkat banyak yang berorientasi kita cuma bisa jadi PNS seperti itu, karena untuk AP itu sangat luas seperti itu. Lalu yang terakhir mungkin lebih kepada substansi daripada program studi administrasi publik, yaitu kebijakan publik, itu pemanfaatan metode-metode penelitian terbaru seperti itu. Kalau saya sekarang di Bappenas dan di Open Government ini, hal yang paling mungkin saya sayangi karena tidak dapat waktu maksa perkuliahan adalah penggunaan metode social network analysis seperti itu. Karena kita ilmu sosial mau tidak mau memanfaatkan metode-metode riset yang terkini dan terbaru itu bisa dibukakan seperti itu. Jadi supaya teman-teman mahasiswa ketika mereka ingin, baik itu ada yang mau lanjut S2, mau itu lanjut di bidang penelitian, pemanfaatan diperkenalkan metode-metode ini yang dapat menambah kelebihan pengalaman daripada teman-teman mahasiswa. Seperti itu Pak. Ya, oke. Saya catat semua ya, nanti kita perbaiki di kurikulum. Mbak Elita Pak. Yang kedua, terakhir Mas Dendi dan Mbak Elita.
Silakan. Dendi dulu, Den. Halo Pak. Ya, apa ya, silakan. yang bisa dilanjut dan perlu di-develop Pak Mas untuk masukan prodi kita? Mungkin saya sedikit menambahkan saja ya Pak dari senior tadi dari teman-teman juga. Kalau yang saya alami satu ya Pak, saya berharap bahwasanya lembaga riset kayak kalau nggak salah dulunya ada Puskodak ya Pak, Puskodak di FISIP. Nah itu bisa dihidupkan lagi. Ya sekarang masih ada cuma agak loyo. Itu bisa dihidupkan lagi dan bisa dimaksimalkan lagi. Itu bisa menjadi salah satu center sebagai wadah mahasiswa juga untuk belajar selain dosen untuk riset dan mahasiswa bisa memanfaatkan kesempatan itu. Nah, yang kedua, saya pikir sebagai institusi pendidikan semakin banyak bekerja sama dengan universitas atau fakultas-fakultas di luar negeri. Misal untuk mencari kesempatan exchange atau beasiswa. Jujur Pak, pas saya di Jepang ini, saya lihat ada beberapa kampus di dalam negeri seperti IPB dan lain sebagainya itu mereka bekerja sama dengan kampus-kampus di sini untuk memanfaatkan kesempatan beasiswa Max Pak. Karena Max itu beasiswa dari pemerintah Jepang itu dia ada dua sistem, ada yang sistem embassy dan sistem university. Nah, jalur universitas inilah yang mereka kejar gitu. Jalur yang U2U itu Pak. Nah, saya harap bahwasanya FISIP itu bisa menyasar kesempatan itu gitu. Saya rencana mau ke Jepang sama Mas Bangkit kalau nanti kita coba highlight ya. Nanti kalau perlu tak tiliin kamu ya Den, kau tahu di mana. Oke, siap Pak. Siap. Saya siap jalan komunikasi. Oke, siap. Mbak Elita, thank you ya, Dendi ya dari Jepang ini. Di situ udah jam berapa? Jam 7 ya? Apa jam? Udah hampir maghrib. Iya udah. Ya udah lewat maghrib Pak ini. Sebentar lagi saya izin untuk live juga ya Pak. Oke, sebentar lagi kita selesai. Oke, Elita. Silakan Mbak Elita. Elita. Elita udah nulis tuh. Saran untuk Ilkom, penguatan kurikulum yang relevan dan adaptif. Oke. Mungkin baru ke belakang. Baik, guys. Sambil menunggu mereka kembali, Gus, ini kita menuju closing. Tapi sebelum closing, ada komen-komen yang perlu dibalas, dijawab kah, Gus? Ada yang perlu dijawab? Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Di sini ada yang sudah komen-komen. 0% yang tanya nih salam Pak. Ke ini acara Diva, Dini tadi banyak tuh yang saya enggak baca. Pak, ini dulu Pak Dekan ini dulu, ini ada 0%. Ini tanya, ini acara apa Pak Dekan? Acara alumni berbagi ilmu, alumni berbagi pengalaman, testimoni bahwa FISIP Undip berkontribusi untuk masa depan alumni kita. Intinya gitu guys. Kemudian yang berikutnya ada komentar dari Mas Bayu, support full untuk FISIP Undip yang membuka diri, banyak masukan dari para alumni untuk meraih peluang prestasi. Mas Adi tadi udah kita catat, masukan Siva, Mbak Dini kita tulis semua. Mas Adel, Mas Theo, Mbak Elita kita catat semua. Ada lagi Gus? Kemudian ada dari Mbak Elin, diadakan lagi Pak sesi seperti ini untuk alumni berikutnya. Oh iyalah, nanti saya kepinginnya nanti habis ini Siva ke kampus, kemudian Dini ke kampus gitu ya. Jadi kita semuanya Pak, kan, semuanya Pak, supaya lebih afdol ya. Tapi yang lain semua. Yang belum kita online dulu, nanti habis itu kita offline. Jadi lebih anak-anak lebih nanti kontak langsung di kelas ya, Mbak Dini, Mbak Siva ya. Aku tahu ya, kemudian very busy, tapi kalau alma mater memanggil ya harus diprioritaskan. Siap Bapak. Siap Pak. Nanti kedepannya kita akan jadwalkan teman-teman alumni yang sekarang ada di sini bisa datang ke kampus ya Pak Dekan ya. Yes, ke kampus supaya ketemu anak-anak maksudnya. Mereka yang akan banyak belajar dari kalian. Karena mungkin yang kita omongkan mungkin sama, tapi kalau yang ngomong beda orang, beda posisi, beda pengalaman, tentu akan beda pemberitaan. Kemudian ada Eka Diwara Pak, keren AP Undip peringkat 1 di Indonesia. Woi keren, selamat AP ya. Yang lain masih 3 besar guys, tenang guys. Iya nanti kita akan kejar dan kita akan samakan posisinya dengan AP Undip.
Oke Pak Dekan, terima kasih sudah semua ya. Semuanya. Baik. Ya sudah siap semuanya. Kalau gitu sekali Gus, lagi kamu pimpin closing statement Gus, mulai ya, cewek-cewek alumni kita yang cantik-cantik ini Gus. Silakan Mas Agus. Ya, silakan Mbak-mbak dan Mas-mas berikan closing statement tentang FISIP Undip dan harapannya ke depan. Dimulai dari Mbak Siva, Mbak Dini, Adel, Adi, Mas Theo, dan Mas Dendi. Silakan. Siap Mas Agus, Pak Dekan. Sepertinya sudah merangkum semua yang tadi saya sudah sampaikan. Intinya teman-teman mahasiswa atau calon mahasiswa jangan ragu pilih Undip dan FISIP Undip. Dan kita akan terus juga membantu sebagai alumni akan membantu teman-teman semua jika ada yang perlu konsultasi. Tetap percaya diri dan semangat. Terima kasih. Thank you, sukses untuk kamu terus ya Mbak Siva. Mbak Dini silakan. Terima kasih banyak Bapak Dekan dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang nonton. Semoga sharing-sharing kita hari ini bisa memberikan sedikit inspirasi dan juga bisa membantu teman-teman semuanya. Saya ada pantun nih Pak nih. Oke, boleh. Jalan-jalan ke pasar membeli pepaya. Jadi alumni administrasi publik tentunya aku bangga. Oh keren. Oke. Keren. Pantunnya ditulis ya Bu Anda, jangan lupa ditulis nanti diumumkan. Silakan lanjut Gus, Mas Agus. Silakan Mas Adel. Makasih banyak buat Pak Teguh, jajaran dosen atas kesempatannya. Buat teman-teman dan juga mahasiswa, pesan saya cuma satu, manfaatkan waktu kalian sebanyak mungkin karena balance defisit, work life balance defisit itu nomor 1. Jadi kalian akan punya banyak waktu untuk mengeksplor diri kalian sendiri. Jangan semuanya digunakan untuk main. Main itu penting, tapi tetap yang utama kalian eksplor diri kalian. Oke. Keren ini. Cukup eksplor diri untuk memperbaiki citra diri, penting itu. Lanjut. Mas Adi silakan. Adi. Halo, thank you Pak Agus juga udah invite saya. Paling kalau dari saya message ke teman-teman mahasiswa adalah if you don't ask, the answer will always be no. Jadi jangan pernah merasa bahwa sesuatu itu ada limitation yang enggak. Tanya aja, minta aja dulu. Kalau misalnya saya nggak ngerasa saya mendapatkan adik, minta dulu, mungkin pada gitu. Jadi jangan merasa dan juga nggak usah ngerasa bahwa saya compare to other university dan segala macam. No, kita well known, so have confidence in yourself. Makanya juga dari kamu juga build credibility dari sekarang. Setuju Mas Adi, thank you Mas Adi. Nanti kita tularkan virus ini keren. Lanjut Mas Theo. Mas Theo silakan. Mungkin terima kasih kesempatannya. Mungkin kalau closing statement dari saya, jangan ragu pilih AP Undip. Kita nomor 1 saat ini, kita punya sistem riset dan juga dosen-dosen yang unggul. Lalu jangan lupa juga untuk mencari potensi diri untuk nanti dikembangkan masuk ke dunia kerja, karena kalau kita tidak berusaha juga mencari pengembangan lainnya, kampus tentu saja tidak cukup. Kita belum memperluas pergaulan supaya meningkatkan dan memaksimalkan potensi yang diberikan kampus kepada kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke. Keren banget. Lanjut Gus, atas apa? Mas Dendi silakan, Mas Dendi. Oke, terima kasih sebelumnya Mas Agus dan Pak Teguh sudah mengajak diskusi sore hari ini. Singkat saja kalau dari saya, selama kuliah maksimalkan kesempatan yang ada. Kenapa? Karena 4 tahun itu ternyata singkat banget gitu. Maksimalkan untuk mencari jaringan, mengeksplor kesempatan-kesempatan baru, skill baru dan lain sebagainya. Karena itulah yang bakalan berguna nantinya pasca lulus gitu. Itu aja sih, Pak. Oke, Mbak Elita, sebelumnya nanti kita foto bersama guys. Nanti kita closing dengan foto bersama. Nanti share ke seluruh dosen. Yakin nanti ketemu Siva, ketemu Dini pada panggiling mereka, dosen-dosen kamu. Silakan Mbak Elita. Dan ketemu yang lain juga Pak. Oh iya. Adel, Adi, Elita. Dendi. Closing statement Mbak Elita. Mbak Elita mungkin sudah live Pak. Ada gangguan nih. Oke, baik kalau begitu guys, saya closing, nanti Mas Agus yang ngajak foto bersama. Atas nama fakultas, atas nama Departemen Prodi, saya say thank you very much.
Ini very appreciated, saya sangat senang. Dan saya berharap oleh Mbak Siva, Mbak Dini, Mas Theo, Mas Adi, Mas Adel, Dendi, dan Elita ini bukan yang pertama dan terakhir. Saya undang nanti dalam kesempatan yang lebih lanjut, baik offline maupun online. Dan jangan pernah lelah untuk membantu adik-adik kelas. Never give up to assist adik-adik kamu supaya mereka mendapatkan banyak insight dan banyak masukan untuk bereksistensi di luar kampus setelah mereka lulus dari salah satu the best fakulti di dunia. Hari ini FISIP sudah ranking 2 Indonesia, 38 Asia, 382 dunia. Jadi dengan kontribusi adik-adik alumni ini saya kira akan lebih keren. Sebelum kita tutup dengan foto bersama, co-host saya Mas Agus, silakan. Baik, ya kan, terima kasih Mas dan Mbak. Pastinya kami mohon jangan sampai melupakan kami, karena kami selalu menganggap Mas dan Mbak itu adalah bagian dari keluarga besar kami yang kami akan selalu cintai kapanpun, dimanapun, dan selamanya tidak pernah akan kami bisa lupakan. Terima kasih sekali lagi. Nanti Mas dan Mbak, kita nanti akan kontak Mas dan Mbak saat ada sesi perkuliahan untuk bisa memberikan perkuliahan secara langsung lewat Zoom, memberikan tips-tipsnya. Jadi nanti kalau ada permintaan seperti itu mohon bisa diterima, sehingga kita akan selalu terhubung terus. Dan kita ingin Mas dan Mbak selalu memberikan informasi terupdate ataupun terkini berkaitan ataupun berhubungan dengan industri yang berkaitan dengan tempat kerja Mas dan Mbak masing-masing. Doa kami sukses selalu ya Mas dan Mbak semuanya, ya, cinta kami untuk Mas dan Mbak tidak pernah akan berakhir, dan juga kita butuh selalu bantuan dan supportnya. Tolong tim IT yang ada di sini kita foto bersama ya. 5 gaya FISIP. Gaya pertama FISIP Jaya dulu ya guys, ngempal gini ya, FISIP Jaya teman-teman. Coba diambil fotonya ya, Iqbal CS. Ada nggak? Sebentar saya cek dulu Pak. Ada Pak. Ya, Iqbal suruh moto ya. Bisa cek dulu Mas Iqbal ada nggak nih? Ada, dia ada di luar dia. Ada ya, yuk. Ya, FISIP Jaya. Yang kedua guys, FISIP melayani guys, begini guys, tangannya guys. Yang ketiga, penuh cinta guys, we love you, FISIP penuh cinta. Yang keempat, sejahtera guys. Sejahtera. Yang kelima, FISIP strong, macan. Wah. Terakhir guys, ya Karim. Ya Karim. Sekali lagi Mbak Siva, Mbak Dini, Mas Adel, Mas Adi, Mbak Elita, Mas Dendi, dan Mbak Elita. From the bottom of my heart, thank you very much for joining the session. Ini saya rekam, nanti saya putar ulang di TV kampus, dan kita akan sebarkan virus-virus kebaikan ini untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kekurangan. Kita tutup bersama-sama bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you guys. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you. Terima kasih banyak Pak dan semuanya. Thank you. Oke.